Babak 921, Kekuatan Ilahi yang Transenden. Semua ini terjadi hanya dalam waktu singkat. Dalam beberapa kedipan mata, 6 seniman bela diri Laut Ilahi telah meninggal, tapi Lin Ming bahkan belum bergerak. Dengan hanya melepaskan medan kekuatannya, dia telah membunuh 6 seniman bela diri, perbedaannya terlalu besar. Lin Ming, kamu berani. Pemuda iblis itu terkejut sekaligus marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dari para pembantu yang dia kumpulkan untuk mengaktifkan susunan besar, lebih dari setengah dari mereka akan mati sebelum pertempuran dimulai. Dengan hanya mengandalkan medan kekuatan untuk membantai pusat kekuatan Laut Ilahi, Lin Ming telah mencapai tingkat di luar semua harapannya. Bintang rusak. Pemuda iblis itu berteriak keras dan mengeluarkan tombak ungu dari cincin spasialnya. Cahaya bintang tak berujung mengalir keluar dari ujung tombak, berubah menjadi sambaran kekuatan ungu yang jatuh seperti galaksi. Pada saat ini, pemuda iblis telah sepenuhnya meninggalkan area penguburan hantu mata air kuning. Dia menyerang dengan semua yang dia punya. Ya, cahaya ungu menembus ruang sang nenek seperti pisau panas, semakin melemah. Pada saat yang sama, ruang sang nenek bergetar saat bertabrakan dengan cahaya tombak White Demon. Serangan mereka menimbulkan perselisihan yang tajam. White Demon merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat akhir di lautan ilahi, terlebih lagi, dia juga berasal dari alam ilahi. Berbagai metode budidaya dan keterampilan bela diri yang dia pelajari bukanlah yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri dari benua tumpahan langit. Dia memiliki kekuatan yang pantas disebut sebagai yang tertinggi di bawah langit di benua tumpahan langit. Dengan serangan habis-habisan, serangannya bahkan memiliki dorongan samar seolah-olah akan merobek ruang sang nenek. Ini juga karena Lin Ming telah sepenuhnya menggerakkan ruang nenek moyang untuk membunuh pembangkit tenaga listrik laut dalam di sekitarnya dan tidak memusatkannya pada White Demon. Lin Ming sangat jelas bahwa hanya menggunakan niat bela diri iblis surgawi untuk membantai White Demon adalah hal yang mustahil. Cahaya tombak ungu menyala dengan sekuat tenaga. Saat dua pusat kekuatan laut dalam yang masih hidup melawan medan gaya dengan seluruh kekuatan mereka, Lin Ming tiba-tiba bergerak. Dia melemparkan Situ Yaoxi dari Grid Desolate Blood Halberd. Darah menghujani saat tubuh fana Situ Yaoxi dirobek dengan kasar dan brutal dari ujung tombaknya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Kemudian, Lin Ming membuka gerbang keajaiban dan memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Bayangan petir mistik, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Pada saat itu, tubuh Lin Ming berubah menjadi sambaran petir saat kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Serangan White Demon jatuh di udara kosong. Pada saat yang sama, Lin Ming muncul untuk berteleportasi langsung di depan seorang seniman bela diri laut dalam. Gerbang rasa sakit terbuka dan tombaknya hancur. Grid Desolate Blood Halberd seberat 800.000 jin dikombinasikan dengan kekuatan fisik 2 juta jin Lin Ming dan menyatu dengan semangat pertempuran sang nenek, menghancurkan ruang di sekitarnya. Seniman bela diri laut dalam memiliki penampilan seperti hiu. Mulut abu-abunya terbuka dan kedua matanya memerah. Seniman bela diri laut dalam yang mirip hiu mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Pada saat ini tidak mungkin baginya untuk menghindari serangan Lin Ming, dia hanya bisa berjuang dengan hidupnya. Dia menggenggam trisula hitam pekat. Ratusan naga banjir hitam sepanjang ribuan kaki muncul di sekelilingnya. Semua naga banjir ini bergabung bersama ke ujung trisula, menyebabkan trisula langsung menjadi senjata dewa yang tak tertandingi, luar biasa dan tak terhentikan. Trisula itu bertabrakan dengan Grid Desolate Blood Halberd. Namun, tidak peduli seberapa kuat serangan pembangkit tenaga listrik seperti hiu itu, dia sama sekali bukan tandingan Lin Ming. Grid Desolate Blood Halberd awalnya adalah harta karun tingkat artefak Sein, dan juga memiliki semangat pertempuran nenek moyang yang menyatu di dalamnya. Ia menaklukkan segalanya, mampu menembus pertahanan tersulit. Kaca, trisula hancur berkeping-keping oleh serangan Lin Ming. Tombak darah sunyi besar tidak berhenti di situ. Ia terus maju, menghantam dada seniman bela diri laut dalam itu, menyebabkan tulang rusuknya patah dan dagingnya pecah. Esensi sejati yang diresapi roh pertempuran masuk ke dalam perutnya, menghancurkan seluruh organnya hingga menjadi bubur. Pembangkit tenaga listrik laut dalam memuntahkan seteguk darah hitam dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti kantong darah yang meledak. Mayat seniman bela diri yang mirip hiu itu langsung ditelan oleh ruang sang nenek dan berubah menjadi debu yang segera menghilang. Faktanya adalah bahwa pembangkit tenaga listrik dan energi yang terurai di dalam ruang nenek moyang akan berubah menjadi jejak energi dasar nenek moyang yang tidak signifikan yang perlahan terakumulasi. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang ditelan ruang nenek moyang dan semakin kuat mereka, semakin besar potensi pertumbuhannya. Di masa depan, ini bahkan bisa berkembang menjadi ruang nenek moyang yang sebenarnya. Setelah membunuh seseorang dengan serangan tombak tunggal, Lin Ming tidak berhenti di situ. Dia menembak ke arah pusat kekuatan laut ilahi yang terakhir. Seniman bela diri laut dalam ini juga merupakan orang dengan budidaya tertinggi, dia mendekati akhir laut ilahi. Pembangkit tenaga listrik laut dalam ketakutan ketika dia melihat Lin Ming bergegas ke arahnya dan dengan cepat mundur. Lin Ming, aku lawanmu. Jika kamu berani bertarung denganku maka ayolah. Kenapa kamu melarikan diri seperti pengecut? White Demon menggenggam tombak ungu itu dan bergegas keluar. Dia sudah terengah-engah karena marah dan pikirannya hampir pecah karena marah. Lin Ming tidak berani melawannya dalam pertarungan frontal, tapi malah berlari mengelilinginya dan membunuh bawahannya. Dan dengan kecepatan Lin Ming mencapai kecepatan yang hampir tak terbayangkan, mustahil untuk menghentikannya. Selain itu, ada medan kekuatan aneh yang mengelilingi Lin Ming.
Kemanapun dia pergi, entah itu kecepatan, esensi sejati, atau kekuatan, setiap atribut lawannya menjadi sangat lemah. Karena dia tidak bisa mengejar Lin Ming, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Lin Ming membunuh seniman bela diri laut dalam yang tersisa di depannya. Saat ini, White Demon telah menyadari bahwa jebakan yang dia buat sebelumnya tidak ada gunanya. Bentuk utama dari jebakan tersebut adalah arai penguburan hantu mata air kuning, dan sekarang seniman bela diri yang perlu mengaktifkannya dibunuh oleh Lin Ming. Bagaimana mungkin dia bisa terus memulai formasi susunan? Saat seniman bela diri laut dalam melihat tombak Lin Ming didorong ke depan, dia kehilangan akal sehatnya karena panik. Tunggu sebentar. Jangan bunuh aku. Saya datang ke sini hanya untuk mencari kekayaan. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Kita bisa mendiskusikan persyaratannya, saya bisa memberikan kompensasi kepada Anda. Selain sisik di wajahnya, seniman bela diri laut dalam terkuat yang tersisa kurang lebih mirip manusia. Saat ini, rambutnya berantakan dan dia tampak gila. Jika kamu berani merampok orang maka kamu harus bersiap untuk mati. Aku tidak tertarik dengan persyaratanmu, sekarang matilah. The Great Desolate Blood Halberd menghantam ke bawah seperti gunung yang runtuh, galaksi yang jatuh. Dengan semangat pertarungan nenek moyang yang menyatu ke dalam Great Desolate Blood Halberd dan ditambah dengan ketajaman artefak Sein dan kekuatan fisik Lin Ming yang menakutkan, mustahil bagi harta karun surga di tangan pembangkit tenaga listrik laut dalam untuk menahan kekuatan tumbukan seperti itu. Kaca, senjata tingkat surga hancur. Budidaya pembangkit tenaga listrik laut dalam ini cukup bagus, ia tiba-tiba mengeluarkan seteguk esensi darah pada saat terakhir dan seluruh tubuhnya berubah menjadi lampu merah karena menggunakan semacam teknik pelarian misterius. Bang! Pembangkit tenaga listrik laut dalam berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat ratusan mil dalam satu kedipan mata. Itu menabrak penghalang ruang angkasa sang nenek, tapi sebenarnya tidak mampu menghancurkannya. Istirahatkan untuk kuah. Seniman bela diri laut dalam mengeluarkan teriakan putus asa. Namun, kekuatannya memudar terlalu cepat. Sejumlah besar esensi sejatinya ditelan oleh ruang sang nenek, menghilang ke dalam ketiadaan. Lin Ming dengan dingin menatap seniman bela diri laut dalam ini dan melontarkan dua kata. Meledakkan. Peng, tubuh seniman bela diri laut dalam meledak dalam hujan darah yang kemudian pecah menjadi pecahan yang lebih kecil sebelum menghilang sepenuhnya. Seperti ini, 8 seniman bela diri laut dalam laut ilahi binasa sepenuhnya. Saat ini, Situ Yaosi setengah terkubur di dalam reruntuhan, menyaksikan dengan hampa semua yang terjadi di sekitarnya. Bibirnya menggigil dan teror memenuhi pikirannya. Menghadapi Dewa Iblis Lin Ming, dia merasa tidak lebih dari serangga kecil yang bisa dihancurkan olehnya kapan saja. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Bagaimana ini mungkin? Situ Yaosi bergumam, suaranya bergetar. Dan kemudian Lin Ming jatuh di samping Situ Yaosi. Saat dia melihatnya muncul di sampingnya, dia langsung berkeringat dingin. Penyihir tua, sepertinya hidupmu cukup ulet. Kamu belum mati. Jika kamu punya nyali, bunuh aku, kata Situ Yaosi sambil menggigil. Dia benar-benar berharap Lin Ming menggunakan tombaknya dan segera menghancurkannya, tapi itu tidak lebih dari harapan liar baginya sekarang. Lin Ming menikam Great Desolate Blood Halberd di paha Situ Yaosi. Engah, paha Situ Yaosi tertusuk ujung tombak. Dengan ratapan yang menyedihkan, dia diangkat dengan kakinya. Seperti ini, Lin Ming menghadapi White Demon sekali lagi dengan Situ Yaosi menggantungkan tombaknya. Wajah White Demon memucat, alisnya terangkat ke atas. Aku tahu apa medan gayamu. Saat White Demon berbicara di sini, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Apa yang kamu gunakan adalah sub-medan kekuatan dari niat bela diri Primordius, medan kekuatan iblis surgawi. Itu adalah salah satu kemampuan terkuat Empyrean Primordius, dia mengandalkan kekuatan itu untuk berjalan tanpa hambatan melalui alam ilahi yang tak ada habisnya, tak tertandingi dan tanpa tandingan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu bisa mempelajari medan kekuatan iblis surgawi? Suara White Demon bergetar, seluruh tubuhnya bergetar. Di 3000 dunia besar alam ilahi, terdapat kekuatan luar biasa, kemampuan luar biasa, dan keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kekuatan yang benar-benar terkenal di seluruh alam semesta dan jauh melampaui semua kekuatan lainnya jumlahnya terbatas. Di antaranya ada metode budidaya, keterampilan bela diri, keterampilan misterius, rumus hukum jiwa, niat bela diri, dan sebagainya. Semua kekuatan gaib ini memiliki sebutan, mereka disebut kekuatan ilahi yang transenden. Kemampuan apapun dengan gelar ini adalah kekuatan supernatural tingkat atas di antara semua kekuatan supernatural tingkat atas. Jika seorang seniman bela diri memperoleh kemampuan seperti itu, maka setelah mempraktikkannya, mereka akan dapat mengandalkan kekuatan ini untuk berjalan dengan bebas melalui alam ilahi. Jika Tanah Suci mendapatkan kekuatan seperti itu dan mewariskan warisan ini, maka mereka akan berkembang menjadi pengaruh super besar di masa depan, yang mampu menguasai dunia besar di alam ilahi. Tentu saja, ini semua didasarkan pada premis bahwa mereka dapat bertahan dan mempertahankan kemampuan tersebut. Jika slip giok kekuatan ilahi yang transenden muncul, itu pasti akan memicu perang berdarah yang mengerikan. Meskipun Lin Ming memiliki banyak metode kultivasi pada dirinya, seperti Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan atau kode Phoenix kuno, gerakan terbaik dan metode kultivasi ini, bahkan jika lengkap, bahkan tidak dapat berpikir untuk menelusuri batas kekuatan ilahi yang transenden.
Adapun seni halberd terpencil yang hebat, kronik ilahi terlarang burung vermilion, taktik jiwa yang sombong, dan meridian tempur kebajikan chaotic, itu bahkan kurang layak untuk disebutkan. Tingkatan teknik ini satu level lebih rendah dari kode Phoenix kuno. Di antara semua kemampuan Lin Ming, hanya ada satu yang bisa disebut kekuatan ilahi yang transenden. Itu adalah kekuatan Dewa Sesat. Kekuatan Dewa Sesat adalah kekuatan ilahi transenden tipe keterampilan misterius, itu sangat jarang terjadi. Lin Ming mendapatkan itu semua karena takdirnya yang besar. Kekuatan ilahi yang transenden tak tertandingi dalam keganasan dan prestise, tidak mengherankan jika White Demon menunjukkan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa setelah mengetahui bahwa Lin Ming telah memahami medan kekuatan iblis surgawi. Meskipun niat bela diri Primordius adalah kekuatan ilahi transenden sejati, medan kekuatan iblis surgawi hanyalah sebagian kecil darinya, jadi itu adalah kekuatan ilahi transenden yang tidak lengkap. Meski begitu, ini sudah cukup untuk membuat banyak seniman bela diri tergila-gila padanya, berjuang dengan hidup mereka untuk mendapatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bisakah kamu memasuki lautan keajaiban dan mendapatkan warisan Empyrean Primordius? Mata pemuda iblis itu bersinar dengan cahaya cemerlang saat dia menatap Lin Ming. Jika Lin Ming suatu hari bisa mendapatkan niat bela diri Primordius yang lengkap, maka selama dia tidak mati, masa depannya tidak akan terbatas. Ini adalah kekuatan supernatural yang tak tertandingi yang bisa mengubah sampah menjadi harimau. Bab 922, Melawan White Demon. Kekuatan ilahi yang transenden dapat memungkinkan seorang seniman bela diri untuk melompati beberapa batasan untuk bertarung. Misalnya, kekuatan tempur sejati Lin Ming saat ini hanya sedikit lebih kuat dari Situ Haotian, dia jauh dari sebanding dengan karakter seperti Paman Agung Kekaisaran Peleburan Luhur Ouye Hua dan Kaisar Ilahi Tertinggi Sembilan Tungku yang Laos, dan tidak ada bandingannya dengan seseorang seperti White Demon. Tapi, dengan mengandalkan ruang sang nenek, kekuatan Lin Ming telah mencapai tingkat di mana dia bisa bersaing dengan White Demon. Penciptaan kekuatan ilahi yang transenden adalah produk dari pengalaman dan pengetahuan seumur hidup seorang Empyrean, yang sepenuhnya dikumpulkan menjadi satu kemampuan. Bahkan ada beberapa eksistensi yang disebut sebagai ilahi. Kekuatan ilahi yang transenden ini telah dilestarikan dan diwariskan di alam ilahi selama miliaran tahun. Ini berarti bahwa tidak ada satupun kekuatan ilahi transenden yang tercipta setiap jutaan tahun. Kelangkaan dan kehebatan kemampuan seperti itu dapat disimpulkan. Bahkan ada banyak raja dunia alam ilahi yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan sebagian dari kekuatan ilahi yang transenden. Di antara semua kekuatan ilahi yang transenden, niat bela diri adalah salah satu jenis yang paling istimewa. Ini karena niat bela diri tidak bisa dipelajari, hanya bisa dipahami. Namun, ada satu pengecualian. Ini terjadi jika ahli niat bela diri bersedia memisahkan sebagian dari niat bela diri mereka dan membentuk benih niat bela diri, menyegel benih itu ke dalam kertas simbol atau artefak roh dan kemudian memberikannya kepada orang lain. Situasi ini sangat jarang terjadi. Pertama, tidak ada seorang pun yang mau memisahkan sebagian dari niat bela diri mereka dan melemahkan kekuatan supernatural mereka sendiri. Kedua, untuk bisa melakukan hal tersebut, seseorang harus memiliki setidaknya tingkat pengolahan seorang raja dunia atau Empyrean, dan juga memiliki pemahaman yang sangat tinggi terhadap jiwa dan kemauan. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kemampuan untuk memotong sebagian dari niat bela diri mereka sendiri dan membentuk benih niat bela diri, memberikannya kepada orang lain. Tapi dengan pengalaman White Demon, dia tidak mengetahui hal ini. Inilah sebabnya dia sangat terkejut. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Lin Ming berhasil memahami maksud bela diri iblis surgawi. Faktanya, satu-satunya alasan dia bisa mengenali niat bela diri iblis surgawi adalah karena dia berpartisipasi dalam perang besar 100.000 tahun yang lalu. Dia pernah menjadi bagian dari pasukan yang berperang melawan Empyrean Primordius dan juga melihatnya menggunakan kemampuan ini dengan matanya sendiri. Ketika Empyrean Primordius menggunakan niat bela diri iblis surgawi, dia dapat langsung membunuh ribuan dan puluhan ribu seniman bela diri alam ilahi. Dan sebagian besar dari orang-orang yang tewas itu jauh lebih kuat dari White Demon. Adegan ini telah membuat White Demon ketakutan dan meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Kalau tidak, dengan statusnya, dia tidak akan pernah melihat niat bela diri legendaris seperti itu. Saya tidak pernah membayangkan takdir Anda akan mencapai tingkat seperti itu. Bahkan sebagian dari niat bela diri Primordius tingkat kekuatan ilahi yang transenden telah Anda pahami. Aku ingin tahu, jika aku membunuhmu, apakah aku bisa mendapatkan warisan Empyrean Primordius? Kekuatan ilahi yang transenden. Alis Lin Ming terangkat. Istilah ini muncul dalam ingatan iblis kuno dan Lin Ming juga memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Memang benar, jika itu adalah niat bela diri Primordius yang lengkap maka itu benar-benar layak mendapat gelar kekuatan ilahi yang transenden. Ada banyak jenis kekuatan ilahi yang transenden di alam ilahi, saya bertanya-tanya bagaimana peringkat kekuatan dewa sesat saya di antara mereka. Di mana saya bisa mendapatkan bagian lain dari niat bela diri Primordius? Mungkinkah itu lautan keajaiban dan jurang iblis abadi? Dan sejauh mana niat bela diri Primordius yang lengkap akan tercapai? Semua pemikiran itu langsung terlintas di benak Lin Ming. Saat ini, White Demon bergerak. Dengan gagalnya arai penguburan hantu mata air kuning, White Demon hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Pakaian atasnya tiba-tiba menonjol dan robek, dan tato ungu cerah menyala di punggungnya dengan cahaya yang menyilaukan.
Arus esensi sejati memadat di belakangnya, membentuk hantu hitam besar. Hantu hitam besar ini tingginya ratusan kaki dan memiliki total 9 kepala. Ini adalah monster Hydra yang legendaris. White Demon berasal dari klan Hydra. Ini adalah salah satu klan terbesar di alam ilahi, dengan banyak klan yang tersebar di seluruh alam semesta. Meskipun Hydra bukanlah binatang dewa dan lebih rendah dari Phoenix, garis keturunan klan Hydra alam ilahi jauh lebih kaya daripada klan Phoenix kuno, sehingga klan Hydra sama sekali tidak kalah dengan klan Phoenix alam ilahi. Ular menelan alam semesta. Pemuda iblis aneh itu mengangkat tombak ungunya dan hantu Hydra di belakangnya dengan rakus membuka kesembilan mulut mengerikan itu, dan semua energi asal langit dan bumi di sekitarnya mulai bergejolak. Aum, 9 kepala Hydra meraung bersamaan, ledakan sonik yang mengerikan langsung berdampak ke langit. Sejak White Demon menyelinap melalui penjaranya di lautan keajaiban, tubuhnya menjadi sangat lemah. Dia awalnya tidak berencana menggunakan kekuatan garis keturunannya, tapi sekarang dia terpaksa tidak punya pilihan lain. Jangankan membunuh Lin Ming, mungkin saja dia malah dibunuh. White Demon bergegas ke depan, membawa hantu Hydra raksasa itu untuk menabrak ruang sang nenek. Hydra setinggi ratusan kaki itu menabrak ruang sang nenek dan mulai menggigitnya dengan ganas. Ia ingin menghancurkan penghalang ruang angkasa. Seperti kata pepatah, seekor ular rakus dan lapar hingga menelan seekor gajah. Seekor ular dapat menelan suatu benda beberapa kali lipat ukurannya, dan Hydra telah mencapai puncaknya dalam hal ini. 9 kepala Hydra dikatakan mampu menelan matahari, itulah sebabnya Hydra juga dinamai ular piton pemakan langit. Dengan Snake Swallows the Universe, White Demon ingin menggunakan gerakan ini untuk melahap ruang sang nenek dengan paksa. Ruang nenek moyang bersifat ofensif dan defensif dan membentang lebih dari 1000 mil ke arah luar. Setelah serangan jarak jauh mengenai ruang sang nenek, serangan itu akan melemah semakin jauh menembus ke dalam. Untuk menyerang Lin Ming, tubuh utama seseorang harus memasuki ruang sang nenek. Namun, di dalam ruang sang nenek, mereka akan berada di bawah prinsip-prinsip penekan dan kekuatan tempur mereka akan sangat menurun. White Demon tidak ingin memberi Lin Ming keuntungan atau inisiatif. Karena itu, dia memanfaatkan kekuatan garis keturunannya untuk menghancurkan ruang sang nenek. Selama ruang sang nenek rusak maka Lin Ming bukan lawannya. Kamu ingin menelan ruang nenekku. Senyum dingin muncul di wajah Lin Ming. Dunia mewakili hukum tertinggi, hukum yang harus dipatuhi oleh semua makhluk. Mustahil bagi seekor Hydra untuk menelan hukum tertinggi. Jika kamu ingin menelan ruang sang nenek, biarkan aku menelanmu terlebih dahulu. Lin Ming mengguncang Great Desolate Blood Halberd dan persendian di seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan suara, KKK, yang berderak. Energi terkompresi di dalam benih dewa sesat melonjak sekali lagi dan ruang nenek moyang meluas keluar, menyelimuti hantu Hydra yang dilepaskan oleh White Demon sepenuhnya. Badai kekacauan. Lin Ming mengarahkan Great Desolate Blood Halberd ke arah luar dan energi nenek moyang yang lemah membentuk badai besar di dunia, berbenturan dengan Hydra hitam. Daging dan darah beterbangan, badai memenuhi udara, dan dunia kehilangan warnanya. Ini adalah pertarungan yang sangat dingin. Kekuatan garis keturunan White Demon dengan cepat memudar dan Lin Ming tidak menjadi lebih baik. Energi Hydra Phantom itu terlalu kuat. Untuk menelan kekuatan itu dengan ruang sang nenek membutuhkan sejumlah besar esensi sejati Lin Ming. Selain harus membakar darah Phoenix kuno, bahkan jika fondasi Lin Ming kokoh dan dia memiliki gerbang penyembuhan yang mendukungnya, dia tidak mampu menahannya terlalu lama. Saat White Demon melihat inkarnasi Hydra miliknya akan ditelan oleh ruang sang nenek, matanya berubah menjadi merah darah. Dia meraih tombak ungunya dan menembak ke depan. Cila, ruang sang nenek terkoyak. White Demon menyatu dengan hantu Hydra hitam, dan dengan suara, KKK, yang menggema, semua otot di tubuhnya tiba-tiba menonjol keluar. Bagian bawah tubuhnya digelapkan oleh energi hitam, membentuk ekor ular. White Demon tiba-tiba berubah menjadi monster setengah manusia setengah ular. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki 9 kepala, masing-masing memiliki penampilan yang persis seperti White Demon. Sate Red Star, hancurkan aku. White Demon memuntahkan esensi darah ke senjatanya, dan tombak ungu itu mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya ungu sepanjang 100.000 kaki menembus ruang sejauh 10.000 mil. Badai kekacauan terkoyak, dan ruang nenek moyang mulai mengeluarkan suara berderak seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan tumbukan. Dengan pertarungan sengit yang telah mencapai titik ini, kedua petarung telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka, tak satu pun dari mereka menahan diri. Ini adalah pertarungan sesungguhnya yang mempertaruhkan nyawa mereka. Kekuatan guntur dan api, menembus pelangi. Saat Lin Ming melihat White Demon hendak menerobos ruang sang nenek, dia memfokuskan pikirannya pada tunas dewa sesat dan sepenuhnya menyalakan semua kekuatan guntur dan api. Guntur dan api berputar bersama, dan untuk sesaat sepertinya Lin Ming memegang matahari di tangannya. Serangannya bertabrakan dengan Sate Red Star milik White Demon. Bintang-bintang menabrak terik matahari. Bang! Ketika Great Desolate Blood Halberd dan tombak ungu bertabrakan, dunia berubah warna dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Esensi sejati White Demon lebih dalam. Meskipun dia dilemahkan oleh ruang sang nenek, dia masih berhasil menekan Lin Ming. Tapi saat ini, cahaya hitam melintas di antara alis Lin Ming saat roh pertempuran berbentuk tombak melolong. Semangat pertempuran nenek moyang menyatu dengan Great Desolate Blood Halberd. Dengan semangat bertarung yang melekat pada Great Desolate Blood Halberd, kekuatan tajam senjata itu naik ke level lain.
Tombak ungu itu sepertinya mengeluarkan suara merintih seolah tidak mampu menahan kekuatan besar dan akan hancur kapan saja. Iblis putih terkejut. Dia mengembangkan sebagian kekuatannya untuk melindungi tombak ungu itu, tapi ini mengalihkan perhatiannya untuk sesaat. Lin Ming mengambil kesempatan itu untuk tiba-tiba memulihkan semangat bertarungnya, menggabungkannya dengan kekuatan jiwanya, dan kemudian menembakkannya keluar. Pada saat itu, hantu roh iblis kekacauan muncul di belakangnya. Kekuatan jiwa Lin Ming menusuk di antara alis White Demon, menembak langsung menuju laut spiritualnya. Ini adalah seni iblis kekacauan tinggi yang diperoleh Lin Ming dari Im Lama. Ini adalah formula hukum serangan jiwa. Jika digunakan secara langsung melawan seseorang seperti White Demon, yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat, bahkan dengan dukungan semangat pertempuran, efeknya tidak akan terlalu besar. Paling-paling mereka berdua akan terluka parah. Namun yang mengejutkan, jika Lin Ming berhasil memanfaatkan saat White Demon kehilangan konsentrasi, maka lain ceritanya. Lin Ming telah menggunakan semangat bertarungnya untuk memasang jebakan, dan sekarang dia telah membuat White Demon lengah. White Demon merasakan lautan rohaninya bergetar hebat ketika pikirannya kosong sejenak. Namun dalam pertarungan antar master, kehilangan kesadaran sesingkat mungkin sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Bang! Cahaya tombak dan cahaya tombak meledak bersamaan. Gelombang kejut yang mengerikan melonjak keluar, hampir menghancurkan ruang sang nenek. Kulit Lin Ming menjadi putih pucat saat ia menarik kembali niat bela diri iblis surgawi dan jatuh ke belakang. Tapi White Demon berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Esensi sejati pelindung tubuhnya telah terkoyak oleh gelombang kejut dan seluruh dadanya berlumuran darah kental. Anda bajingan. Rambut White Demon berantakan dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Meskipun luka-luka ini tidak membahayakan vitalitasnya, itu tetap merupakan penghinaan besar. Kultivasinya saat ini sama dengan pusat kekuatan laut ilahi, namun ia telah terluka sedemikian rupa oleh Lin Ming, seorang seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap keempat. Bagaimana mungkin dia tidak marah sampai terengah-engah? Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan pada Lin Ming. Ruang nenek moyang yang ofensif dan defensif ini terlalu rumit. Kekuatan dasarnya jauh melebihi Lin Ming, tapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Meskipun Lin Ming mampu unggul dalam serangan itu, keinginan untuk mengalahkan White Demon sebenarnya sangat sulit. Dia menggenggam Great Desolate Blood Halberd dan memampatkan ruang sang nenek hingga jarak 100 kaki untuk menyimpan esensi sejati. Masa pembakaran darah Phoenix kuno akan segera berlalu. White Demon itu memiliki garis keturunan Hydra, kemampuan pemulihannya seharusnya tidak jauh lebih buruk daripada milikku. Lin Ming menemukan bahwa setelah White Demon terluka, daging di dadanya mulai menggeliat, perlahan beregenerasi. Jika pertarungan ini berlanjut maka itu akan menjadi ujian untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Lin Ming mengaktifkan ruang nenek moyang dan membakar darah Phoenix kuno, yang keduanya menghabiskan banyak energi. Namun energi yang dibutuhkan White Demon untuk menstimulasi kekuatan garis keturunannya juga tidak sedikit. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang di sini. Tapi pada saat ini, nyala api berkobar di depan White Demon. Cahaya ini adalah jimat transmisi suara jarak sangat jauh yang telah mengirimkan pesan dari jarak 7 atau 8 juta mil. Hanya ada satu orang di benua tumpahan langit yang memiliki jimat transmisi suara jarak jauh. Orang itu adalah Yang Yun. Babak 923, sempurnakan jiwa. Dia ingin aku kembali. Setelah White Demon mendengar pesan dalam jimat transmisi suara, dia dengan penuh kebencian menatap Lin Ming. Kamu bocah, anggap dirimu beruntung. 1 tahun dari sekarang adalah saat kamu mati. Saat White Demon selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke arah utara. Lin Ming tidak menghentikannya, dan sebenarnya tidak bisa menghentikannya. Keduanya memiliki kekuatan yang sama dan tidak ada yang bisa menghalangi yang lain. Jika Lin Ming ingin pergi, White Demon juga tidak akan bisa menghentikannya. White Demon segera menghilang di cakrawala. Lin Ming terdiam beberapa saat dan kemudian juga pergi. Dia menunjukkan kecepatan maksimumnya dan terbang menjauh dari kerajaan Sky Fortune, melintasi alam liar selatan, dan kemudian mengubah arah beberapa kali sebelum menemukan pulau terpencil dan sepi di laut selatan tempat dia mendarat. Jadi inilah kekuatan yang tertinggi di bawah langit. Saya ingin tahu bagaimana kekuatan Yang Yun bisa dibandingkan. Jika itu terjadi 3 tahun yang lalu dan Yang Yun mendapat dukungan dari iblis kuno maka kekuatannya akan hampir sama dengan White Demon. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun iblis kuno juga pernah menjadi perwira pasukan alam ilahi di masa lalu, yang tersisa hanyalah wujud jiwa yang tidak lengkap. Kekuatan jiwa tidak memiliki kekuatan tempur fisik, sehingga tidak punya pilihan selain membesarkan Yang Yun dan mengandalkan kepemilikan tubuh Yang Yun. Karena iblis kuno terutama mengandalkan kekuatan Yang Yun sendiri, dia tidak lebih kuat dari White Demon bawahannya. 10 bulan yang lalu aku bisa dengan mudah membunuh Master Stepa dan Im tua itu. Salah satunya adalah Kaisar Iblis Bintang 2 dan yang lainnya adalah Kaisar Iblis Bintang 3 menjelang akhir hidupnya. Itu setara dengan pusat kekuatan Laut Ilahi Tengah dan Laut Ilahi Akhir. Setelah itu saya menutup diri dan kekuatan saya bangkit kembali. Setelah saya mampu membunuh seniman bela diri Laut Ilahi Tengah secara instan, itu juga merupakan kekuatan tertinggi di bawah langit. Bahkan jika saya bertemu Yang Yun di masa lalu, saya tidak perlu takut, tetapi satu-satunya masalah adalah saya tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Yun dalam 3 tahun terakhir. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, pikirannya bergerak dan dia masuk ke dalam cincin valet ekstrim. Pemandangan pertama yang menyambutnya adalah Situ Yaoshi.
Situ Yaoxi telah diubah menjadi kekacauan berdarah oleh Lin Ming. Tulang punggungnya terbelah, pahanya tertusuk, dan dia tampak seperti sekantong daging busuk. Esensi sejatinya terkunci di dalam tubuhnya dan tetap berada di luar kendalinya. Dia hanya bisa menderita di sini, nyaris tidak bisa bertahan. Dasar bajingan kecil, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Saat Situ Yaoxi melihat Lin Ming, kedua matanya meledak dengan api kebencian. Permusuhannya terhadap Lin Ming telah mencapai titik ekstrim. Dia sangat menyadari bahwa setelah jatuh ke tangan Lin Ming tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Memohon dengan lembut berarti kematian dan menghinanya juga berarti kematian. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga mengutuknya sepuasnya. Aku mengakui nasibku setelah jatuh ke tanganmu, tapi aku juga tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Kamu berbeda, umurmu masih panjang, tapi sayang sekali. Hahaha, kamu juga tidak akan hidup lebih lama lagi. Aku akan menunggumu di neraka. Lin Ming dengan acuh tak acuh memandang Situ Yaoxi dan berkata, hidupku bukanlah sesuatu yang bisa kamu katakan. Anda akan mati, dan Anda akan mati dengan cara yang paling jelek. Tubuhmu akan menjadi hadiah dan jiwamu akan berubah menjadi abu. Situ Yaoxi meraung dengan kebencian, matanya merah darah. Dia hendak berbicara lebih jauh tetapi Lin Ming tiba-tiba menendang dan menghancurkan lengannya. Ah, dasar bajingan kecil, kamu akan mendapatkan apa yang layak kamu dapatkan. Situ Yaoxi berteriak dengan getir. Dapatkan apa yang pantas saya dapatkan. Anda mencoba membunuh saya, itulah penyebabnya. Dan sekarang aku akan membunuhmu, itu efeknya. Sebab dan akibat keduanya telah menjadi lingkaran penuh, dan membunuhmu sekarang adalah hal yang dibenarkan. Lin Ming mengulurkan tangan dan meraih leher Situ Yaoxi. Seluruh tubuhnya kelelahan dan tidak mempunyai kekuatan sedikit pun yang tersisa. Dia lemas tergantung di tangan Lin Ming seperti ayam yang diikat. Mengaum, di belakang Lin Ming, hantu roh iblis besar muncul. Roh iblis yang mengerikan ini memiliki 3 tanduk di kepalanya, memiliki ciri-ciri yang garang, dan gigi berwarna hijau tua. Itu adalah 6 lengan yang masing-masing memegang senjata aneh yang berbeda. Ada genderang perang, bel, tasbih, palu, jarum besi, dan cermin kuno. Di sekeliling roh iblis kuno berlengan 6 ini, ada banyak sekali makhluk yang berbaring dalam pemujaan, ekspresi hormat dan kagum di wajah mereka. Ini adalah seni iblis kekacauan tinggi, sebuah metode pengembangan jiwa yang berasal dari jurang iblis abadi. Meskipun itu bukan teknik peringkat atas dari alam ilahi, itu masih sangat berguna bagi Lin Ming saat ini untuk berlatih. Misalnya, mengejutkan jiwa, segel budak yang lebih mendalam dan efektif, dan bahkan teknik untuk menyedot jiwa dan memurnikannya. Bahkan ada teknik pencarian jiwa yang akan digunakan Lin Ming. Selain itu, praktiknya mudah dan tidak memerlukan banyak usaha. Itu adalah rumusan hukum transitif yang sangat berguna. Roh iblis Chaos mengulurkan cakarnya dan langsung mencengkeram leher Situ Yaoxi. Dia berteriak seperti kucing yang ekornya diinjak. Anda, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Situ Yaoxi mengeluarkan jeritan yang menyayat jiwa. Dia menyaksikan roh iblis Chaos mengangkat palu di satu tangan dan mengangkat jarum besi hitam berkarat di tangan lainnya, dan kemudian terus mengamati saat jarum besi ditempatkan di antara alisnya. Jelas sekali bahwa roh iblis kekacauan ini ingin menggunakan jarum besi tak berwujud ini untuk memasuki lautan spiritualnya. Siapapun yang melihat jarum seperti itu akan ditusukkan ke kepala mereka juga akan kehilangan keberaniannya. Roh iblis kekacauan menggunakan 2 tangan untuk menahan leher Situ Yaoxi. Ia mengangkat palu dan tiba-tiba menggebrak. Ah, saat itu juga, tenggorokan Situ Yaoxi pecah-pecah seolah pecahan kaca dimasukkan ke dalam mulutnya. Sulit membayangkan manusia bisa mengeluarkan jeritan yang begitu serak dan ketakutan. Palu itu dihantam lagi dan lagi. Tubuh Situ Yaoxi mulai bergetar. Setelah jiwanya dihancurkan oleh jarum besi itu berulang kali, jiwanya hampir dipaksa keluar dari tubuhnya oleh roh iblis kekacauan itu. Dasar binatang kecil, kamu akan mati seperti anjing. Situ Yaoxi berteriak ketika dia mulai menendang kakinya. Namun, usahanya segera mereda saat dia terjatuh, tidak bergerak. Seluruh tubuhnya menjadi lembut saat jiwanya ditarik keluar sepenuhnya. Jiwanya menjadi bola cahaya yang dicengkeram ke tangan roh iblis kekacauan dan dipegang di bawah jarum besi. Di atas jarum besi, gambar wajah kesakitan muncul, itu adalah wajah Situ Yaoxi. Engah, bola cahaya itu hancur oleh jarum besi. Situ Yaoxi mengeluarkan jeritan menyedihkan terakhir saat jiwanya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang dimakan oleh roh iblis kekacauan. Lin Ming menutup matanya dan menyaring kenangan untuk mendapatkan informasi berharga. Teknik pencarian jiwa tidak bisa dibandingkan dengan keajaiban menggunakan Magic Cube untuk menelan pecahan jiwa, paling banyak dia bisa mendapatkan beberapa ingatan kabur, mencari metode kultivasi pada dasarnya mustahil. Dia hanya bisa mencari informasi dan peristiwa. Situ Yaoxi ini sepertinya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Yang Yun selama 3 tahun terakhir ini. Namun, yang bisa dia pastikan adalah kekuatan Yang Yun telah meningkat tajam sejak saat itu. Terlebih lagi, sepertinya Yang Yun sedang menyelesaikan beberapa jenis keterampilan misterius. Paling lama dalam 1 tahun, dia akan bisa mengunci posisi saya. Sekarang White Demon telah kembali, dia telah mengidentifikasi batas kemampuanku dan Yang Yun sekarang tahu seberapa kuatnya aku. Jika dia melanjutkan rencana lamanya maka itu berarti dia yakin dia masih bisa menangani saya. Lin Ming berpikir sejenak. Yang Yun ini menyembunyikan kartunya dengan sangat baik, dan dia juga terlalu sabar dan pintar.
Lawan seperti itu benar-benar membuat seseorang takut menghadapinya. Ketika Lin Ming menghadapi Xuan Wuji, bahkan dia tidak begitu sulit seperti Yang Yun. Lin Ming sepenuhnya memahami latar belakang Xuan Wuji dan mampu memperkirakan kekuatannya dan membandingkannya dengan miliknya, sehingga ia tahu bahwa kemenangan ada di tangannya. Setelah dia kembali dari Timewon Phoenix City, dia mampu dengan lancar memusnahkan Xuan Wuji. Namun melawan Yang Yun, Lin Ming sebenarnya tidak terlalu percaya diri. Perangkap Sky Fortune Kingdom ini seharusnya merupakan langkah catur yang diatur dengan santai oleh Yang Yun. Niat awalnya seharusnya adalah untuk menyelidiki batas kekuatanku, dia mungkin tidak menyangka hal itu akan membunuhku. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah Lin Ming akan kembali ke kerajaan Sky Fortune atau tidak. Dan bahkan jika Yang Yun tahu Lin Ming akan kembali, masih mustahil bagi orang seperti dia untuk menjaga kerajaan Sky Fortune. Jika dia melakukannya selama 2-3 tahun, maka dia tidak akan bisa tumbuh lebih kuat dari White Demon dan mustahil baginya untuk berurusan dengan Lin Ming. Kerajaan Langit Keberuntungan hanyalah sebuah langkah penyelidikan. Langkah pembunuhan yang sebenarnya masih harus dilakukan. Peng, dengan suara retakan ringan, jiwa Situ Yaoxi benar-benar berubah menjadi asap dan menghilang. Lin Ming membuka matanya. Dia tidak memperoleh banyak informasi berharga dari pencarian jiwa ini, tetapi selain beberapa informasi kecil tentang Yang Yun, ada juga beberapa informasi lain yang hampir tidak dapat dianggap berharga baginya. Lin Ming akhirnya mengetahui bagaimana identitas aslinya terungkap. Ketika Lin Ming melewati penghancuran kehidupan, topeng giok roh kayu yang dia kenakan telah hancur, dan penampilan aslinya telah terungkap dan diketahui dunia. Setelah itu, Yang Yun menggunakan kekuatan absolutnya untuk membunuh Yang Laotian dan Ou Yehua. Dia menggunakan esensi darah mereka untuk mengembalikan vitalitas kehidupan yang telah disedot oleh Magic Cube. Dia memberikan sebagian dari koleksi warisan alam ilahi sebagai hadiah, menyatukan klan laut dalam di Laut Kabut, menanam tanda penelusuran di banyak dari 3 pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi lainnya, dan mampu mengendalikan keempat kerajaan ilahi secara menyeluruh. Setelah mendapatkan kendali atas 4 kerajaan ilahi, Yang Yun segera meluncurkan perburuan besar-besaran untuk Lin Ming. Potret Lin Ming secara alami diposting di mana-mana. Mereka yang mengetahui status Lin Ming seperti Li Yifeng, Duan Mukun, Feng Shen, Lan Xin, dan lainnya semuanya tetap bersembunyi, mereka pasti tidak akan mengkhianati Lin Ming. Yang Yun juga tidak tahu bahwa orang-orang ini mengenal Lin Ming jadi dia juga tidak mencari mereka. Namun, di dekat 4 kerajaan ilahi, ada juga orang lain yang mengetahui identitas asli Lin Ming. Itu adalah Wang Yichan dari Gurun Besar Barat Laut. Selama perayaan pernikahan besar Lin Ming, Wang Yichan datang karena warisan Xuan Wuji dan terlibat dalam perselisihan dengan Lin Ming. Terjadi perkelahian sengit di pesta pernikahan dan Wang Yichan kalah dari Lin Ming. Akibatnya, Wang Yichan terpaksa memberikan kompensasi kepada selirnya dari klan dewa yang ditinggalkan, seorang gadis bernama Jue. Wang Yichan memiliki dendam terhadap Lin Ming, menjualnya adalah hal yang wajar, apalagi Yang Yun juga memberikan manfaat yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Wang Yichan, Gurun Besar Barat Laut, sangat bagus. Niat membunuh yang kental melintas di mata Lin Ming. Meskipun Gurun Besar Barat Laut menyimpan kebencian terhadap Lin Ming hanya segan untuk mengganggu mereka karena masalah kecil seperti itu. Gurun Besar Barat Laut hanyalah yang terlemah dari tanah suci yang lemah. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dia bisa memadamkan seluruh sekte mereka dengan lambaian tangannya. Tapi sekarang, karena Wang Yichan dari Gurun Besar Barat Laut, klan keluarga Lin dan bahkan Lan Yunyu terpaksa menderita bencana besar. Mereka telah disiksa dan dipermalukan tanpa ampun selama 2 tahun terakhir. Hutang ini harus dilunasi. Tanpa kekuatan yang cukup, terburu-buru dalam pertarungan antara 2 raksasa adalah perilaku idiot. Jika salah satu dari raksasa itu tidak mati, maka nasib buruk mereka hanya bisa disalahkan pada kebodohan mereka sendiri, akan mudah bagi mereka untuk menjadi korban. Lin Ming telah menghukum mati Gurun Besar Barat Laut dan Wang Yichan. Pada saat ini, keturunan keluarga Lin serta Lan Yunyu datang mendekat. Kelompok ribuan itu terdiri dari kaum muda dan kaum tua. Yang memimpin adalah patriark klan keluarga Lin, Lin Wanshan. Ketika Lin Wanshan melihat Lin Ming sekali lagi, pikirannya sangat kompleks. Pemuda di depannya, junior ini, telah mencapai ketinggian yang tidak pernah bisa dia pahami. Itu tidak ada bedanya dengan pertemuan manusia fana dengan dewa, mereka adalah individu yang hidup di 2 dunia yang sangat berbeda, dan jalan mereka seharusnya tidak pernah bersilangan sejak awal. Dan di samping Lin Wanshan, Lan Yunyu ragu-ragu dalam langkahnya. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Berlalunya waktu bertahun-tahun, semua ini telah meninggalkan emosi yang dalam dan membengkak dalam dirinya. Bab 924, menyelesaikan siklus karma. Ruang di dalam Extreme Valet Ring cukup besar dan nyaman. Ketika Lin Ming menerima klan keluarga Lin ke dalam cincin spasialnya, dia membiarkan sebagian besar bangunan tetap utuh. Ketika Lin Ming melihat bangunan-bangunan ini, kenangan mulai muncul dalam pikirannya. Aula asap tersembunyi. Paviliun bunga hujan. Saat Lin Ming melihat tempat-tempat yang dulunya menyerupai masyarakat paling mulia dan kelas atas dari klan keluarga, dia merasakan emosi membengkak dalam dirinya. Ini adalah area yang hanya bisa dimasuki oleh tuan dan nyonya muda dari klan keluarga. Mereka akan menaiki sedan kayu dan menikmati pemandangan berbunga-bunga. Mereka akan ditemani oleh sekelompok pelayan serta nampan berisi buah-buahan dan makanan penutup lezat yang menunggu mereka kapan saja.
Ketika Lin Ming masih muda, ini mewakili gaya hidup utama dalam pikirannya. Dia mendambakan kehidupan kaya seperti ini, dan berpikir bahwa setelah dia dewasa dan mencapai puncak seni bela diri, dia juga bisa menjadi karakter yang hebat. Tapi sekarang, semua itu bukanlah yang dia kejar. Di masa lalu, Lin Ming datang ke Lin Mansion beberapa kali bersama ayahnya untuk mempersiapkan pesta besar. Tugasnya adalah menghilangkan tulang daging. Dengan pisau tajam di tangannya, dia akan mengiris binatang buas menjadi beberapa bagian, dan menyaksikan ayahnya memasaknya menjadi beberapa masakan berbeda. Selain itu, dia dan keluarga Lin tidak banyak bertukar pikiran. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Bagi seniman bela diri yang hidup selama puluhan ribu tahun, 10 tahun adalah jangka waktu yang tidak berarti. Tapi ketika Lin Ming mengingat kenangan masa kecilnya, semua adegan dan kenangan masa lalu tampak kabur dan jauh. Keturunan keluarga Lin semuanya mengatur diri mereka sendiri berdasarkan pangkat dan senioritas dan berdiri di belakang Lin Wanshan. Keluarga Fana yang dihormati seperti keluarga Lin memiliki peraturan ketat dan adat istiadat yang membosankan. Sekarang mereka menyapa Lin Ming, mereka tentu saja tidak bisa menunjukkan etiket yang buruk. Saat keturunan keluarga Lin memandang Lin Ming, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kegelisahan. Untuk karakter legendaris seperti Lin Ming, semuanya telah dipengaruhi olehnya, namun sangat sedikit yang pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Dalam beberapa tahun terakhir, status keluarga Lin telah meningkat beberapa kali lipat, dan mereka secara samar-samar menjadi keluarga nomor 1 di Kerajaan Langit Keberuntungan. Lin Wanshan telah diberi gelar Duke Lin. Properti dan bisnis keluarga Lin tidak terhitung jumlahnya. Mereka bisa dikatakan berada di puncak kejayaannya. Bahkan Kaisar Kerajaan Langit Keberuntungan Yang Lin harus bersikap hormat saat melihat Lin Wanshan. Lin Wanshan tidak hanya tidak perlu membungkuk, tetapi dia bahkan ditawari sebuah situs. Secara pribadi, Yang Lin juga harus memanggil Lin Wanshan, Paman Lin. Rasa hormat dan kesopanan seperti itu jarang dihormati sejak berdirinya Kerajaan Sky Fortune. Lin Wanshan bukanlah orang bodoh yang berpikir bahwa Yang Lin memperlakukannya dengan hormat karena dia menghargai bakatnya. Sebaliknya, semua ini karena Lin Ming. Bahkan Yang Lin menjadi kaisar adalah karena dukungan Lin Ming. Yang benar adalah bahwa setelah Lin Ming meninggalkan 7 lembah mendalam, keturunan keluarga Lin tidak tahu sejauh mana Lin Ming telah mencapainya. Mereka hanya tahu bahwa dia sangat galak. Bahkan setelah Situ Yaoxi dan yang lainnya datang, mereka masih kesulitan memahami situasi dunia, orang-orang itu sudah melampaui imajinasi mereka. Beberapa junior dan bahkan tetua keluarga Lin mulai memberi penghormatan kepada Lin Ming dan membungkuk. Ini bukanlah hal yang aneh. Menurut adat istiadat Kerajaan Sky Fortune, jika seorang permaisuri dihasilkan dalam klan keluarga, maka ketika permaisuri kembali ke rumahnya, akan ada perayaan besar yang meriah. Semua anggota keluarga akan mandi dupa dan akan diadakan jamuan makan besar selama berhari-hari, upacara pemujaan leluhur, dan acara-acara di mana-mana. Bahkan patriark keluarga harus bersujud, bahkan jika dia adalah ayah permaisuri. Sekarang status Lin Ming berkali-kali lebih tinggi dari sekadar permaisuri Kerajaan Langit Keberuntungan. Menurut kebiasaan keluarga Fana, setiap orang harus tunduk pada Lin Ming. Ada banyak keturunan keluarga Lin. Hanya di antara para pelayan ada lebih dari 1000 orang yang memiliki nama keluarga yang sama. Saat Lin Ming menatap keluarga besar seperti itu, dia sebenarnya tidak merasa memiliki banyak rasa memiliki. Dalam pikirannya, keluarga aslinya adalah orang tuanya, saudara perempuannya, dan Lin Xiaodong, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan. Semua orang hanya bisa dianggap saudara jauh. Semuanya, tidak perlu ada upacara seperti itu. Paman Lin, tolong berdiri, aku tidak sanggup menerima kesopanan seperti itu. Ketika saya meninggalkan rumah di masa lalu untuk menekuni seni bela diri, saya tidak pernah membayangkan akan membawa berkah dan bencana sebesar itu kepada keluarga Lin. Setelah gelombang besar berakhir, saya belum menginjakkan kaki di Green Mulberry City. Aku tidak mengira kalian semua akan terseret ke dalam masalahku. Keponakan Lin, kamu tidak boleh mengatakan itu. Selama klan keluarga tetap sejahtera di masa depan, apalagi kehilangan tangan, aku bahkan tidak akan berkedip jika harus mengorbankan nyawaku. Lin Wanshan berkata dengan jujur dan sungguh-sungguh. Bagi keluarga tradisional yang dihormati, kemakmuran klan keluarga dan penerusan kejayaan kepada generasi berikutnya adalah hal yang paling penting. Bahkan nyawa seorang anggota klan pun bisa dikorbankan dalam menghadapi masalah penting seperti itu. Mata Lin Ming berpindah ke tangan kiri Lin Wanshan dan dia melihat tangannya telah terpotong. Lin Ming menghela nafas. Dalam musibah ini, banyak keturunan keluarga Lin yang seharusnya meninggal. Bahkan banyak yang kehilangan kaki atau lengannya, dan semua ini karena dia. Dia mengeluarkan beberapa botol pil dari cincin spasialnya dan berkata, berikut adalah beberapa pil obat yang dapat meregenerasi anggota tubuh. Bagi mereka yang tangan atau kakinya terpotong, mohon minum pil ini untuk memulihkannya. Obat-obatan roh yang dapat meregenerasi anggota tubuh manusia tidak dianggap terlalu berharga. Lin Ming telah mengeluarkan berbagai jenis obat, namun tidak satupun dari obat ini cocok untuk seniman bela diri tingkat tinggi. Bagi seniman bela diri tingkat tinggi yang telah melewati penghancuran kehidupan, tubuh mereka akan berubah menjadi tubuh roh. Jika lengan mereka dipotong dan lengan biasa yang tidak ditempa dipasangkan pada lengan yang lama, maka itu hanya akan menjadi beban bagi mereka. Dalam pertarungan, saat esensi sejati membanjiri anggota tubuh itu, ia akan meledak begitu saja ketika ia tidak mampu menahan jumlah esensi sejati. Tentu saja,
Bagi manusia dan kehidupan sehari-hari mereka, semua ini tidak menjadi masalah. Saat Lin Wanshan melihat semua obat roh ini, hatinya sangat gembira. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi cacat selama sisa hidup mereka. Ketika keturunan keluarga Lin lainnya melihat obat-obatan roh ini, jejak kecil kebencian yang mereka miliki terhadap Lin Ming juga lenyap. Dan ini beberapa obat lainnya. Walaupun obat-obatan itu tidak ada gunanya bagiku, jika manusia meminumnya, obat-obatan itu bisa mempercepat kehidupan dan melenyapkan semua penyakit. Mereka dapat hidup selama lebih dari 100 tahun. Sedangkan sisanya, untuk membantu membesarkan para seniman bela diri. Izinkan master seni bela diri dari keluarga untuk memakan ini dan itu akan memungkinkan mereka menerobos alam transformasi tubuh, dan membantu budidaya mereka meningkat dengan pesat. Jika seorang master Hautian memakan obat-obatan ini, itu bahkan dapat membantu mereka menerobos ke wilayah Xiantian. Saat Lin Ming berbicara, dia mengeluarkan tumpukan pil obat lainnya. Semua pil obat ini diperoleh dari banyak seniman bela diri yang telah dia bunuh. Ini hanya obat-obatan dasar tingkat rendah, tetapi bagi sekte kecil itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Hanya lusinan pil obat yang memungkinkan Master Hautian masuk ke alam Xiantian sudah cukup untuk membuat sekte kelas 3 menjadi gila karena cemburu. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar usaha yang dilakukan Qin Xia untuk mendapatkan pil pembuka surga. Ini adalah pil roh yang memungkinkan Master Hautian masuk ke alam Xiantian. Lin Wanshan menelan ludah dengan susah payah. Dia memiliki pengalaman dan tentu tahu betapa berharganya obat ajaib jenis ini. Itu sungguh berharga. Salah satu dari pil ini setara dengan sebuah kota. Lin Ming dengan santai membagikan beberapa lusin pil ini. Itu setara dengan kekayaan beberapa lusin kota. Lin Wanshan merasa tidak nyaman karena harta berharga seperti itu ditempatkan di dalam klan keluarga. Lin Ming memahami pikiran Lin Wanshan dan berkata, yakinlah, sekte yang akan iri dengan pil ini adalah sekte kecil, mereka tidak akan berani melawan keluarga Lin. Adapun sekte yang berani melawan keluarga Lin, mereka tidak akan peduli dengan obat-obatan tingkat rendah ini. Lin Ming melambaikan tangannya. Kata-kata ini menyebabkan semua keturunan keluarga Lin menjadi linglung. Untuk dengan santai menyerahkan begitu banyak pil pada tingkat pil pembuka surga dan masih menyebutnya obat tingkat rendah, batas Lin Ming sungguh tak terbayangkan. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan satu set boneka dari cincin spasialnya. Total ada 18 boneka, dan masing-masing boneka menyerupai iblis yang kejam, garang dan buas seolah-olah mereka adalah iblis yang merangkak keluar dari neraka. Ini adalah boneka-boneka yang ditinggalkan oleh Korsmancer. Dia telah menggunakan boneka-boneka ini ketika dia masih dalam tahap penghancuran kehidupan yang rendah, tetapi setelah dia memasuki keputusan takdir, boneka-boneka ini tidak lagi berguna baginya. Mereka hanya tinggal sebagai bagian dari koleksinya. Lin Ming awalnya tidak berguna bagi mereka, tapi sekarang mereka benar-benar berguna. Lin Ming mengeluarkan slip giok dan menempatkan tanda jiwanya di atasnya. Dia menuangkan esensi sejati ke dalam slip giok dan memberikannya kepada Lin Wanshan. Hanya untuk keadaan darurat, saya memberikan boneka-boneka ini kepada keluarga Lin sebagai penjaga pelindung. Jika suatu hari keluarga Lin mengalami bencana, mereka dapat menggunakan slip giok ini untuk mengendalikan boneka dan melewati bencana itu dengan aman. Slip giok ini dapat diberikan kepada patriark keluarga Lin. Itu dapat dianggap sebagai kenang-kenangan dari patriark dan diwariskan dari generasi ke generasi. Saat Lin Ming berbicara, keturunan keluarga Lin menatap boneka-boneka itu dengan rasa ingin tahu dan ngeri. Korsmancer adalah individu haus darah yang menyukai kematian dan kekacauan. Boneka-boneka ini sebagian besar dibuat dari mayat para penguasa tertinggi, dan kulit serta tulang mereka ditempa dengan pengorbanan. Ke-18 boneka ini telah melintasi lautan darah, dan niat membunuh yang mereka pancarkan hampir cukup kuat untuk menjadi kenyataan. Jika manusia melihat mereka terlalu lama, jiwa mereka akan rusak. Jangan lihat mereka, kata Lin Ming dengan tenang. Dia mengirimkan gelombang energi yang sepenuhnya mengisolasi niat membunuh yang berasal dari boneka tersebut. Keturunan keluarga Lin yang fana semuanya tersesat dalam keadaan pingsan sampai Lin Ming menutup niat membunuh boneka itu. Kesadaran mereka perlahan kembali, dan keringat dingin mulai mengucur dari tubuh mereka. Jika hanya dengan melihat boneka yang tidak aktif ini dapat melakukan hal ini pada mereka, maka sulit membayangkan betapa kuatnya mereka setelah diaktifkan. Lin Ming menjentikkan jarinya dan 18 bola energi abu-abu ditembakkan ke 18 boneka, ini adalah medan kekuatan iblis surgawi yang terkompresi. Dia berkata, salah satu dari 18 boneka ini dapat dengan mudah menyapu 7 lembah mendalam. Jika 18 dari mereka bergabung, kekuatan mereka akan meningkat 100 kali lipat. Itu akan cukup untuk melindungi keluarga Lin dan menjamin keselamatan Anda. Sapu 7 lembah mendalam. 18 bergabung, kekuatan mereka akan meningkat 100 kali lipat. Mata Lin Wanshan melebar saat mendengar kata-kata Lin Ming. Meskipun dia tahu Lin Ming telah mencapai batas yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, 7 lembah mendalam masih merupakan keberadaan seperti surga bagi manusia di kerajaan Sky Fortune. Bahkan kaisar pun tidak mampu menentang mereka, dan 7 lembah mendalam bahkan bisa menyingkirkan kaisar jika mereka mau. Jika itu bukan surga, lalu apa? Dan surga seperti itu dapat dengan mudah disapu oleh satu boneka. Dampak psikologis terhadap Lin Wanshan bisa dibayangkan. Lin Ming berkata, itu benar. Tapi esensi sebenarnya yang saya tinggalkan di slip giok ini hanya cukup untuk mengaktifkan boneka-boneka ini 2 kali.
Setelah diaktifkan 2 kali dan esensi sebenarnya habis, medan gaya yang saya tinggalkan di dalam boneka akan menelannya dan menjadikannya debu. Ini juga untuk mencegah sekte lain mengingini boneka-boneka ini dan membawa masalah pada keluarga Lin. Hanya 2 kali, saat Lin Wanshan mendengar kata-kata ini, dia pikir itu agak disayangkan. Jelas bahwa Lin Ming memiliki kemampuan untuk mengaktifkan boneka-boneka ini berkali-kali, tapi dia tidak ingin melakukan itu. Baginya untuk menghancurkan boneka-boneka ini setelah digunakan, membuktikan bahwa boneka-boneka ini tidak berarti apa-apa bagi Lin Ming. Lin Ming melanjutkan, 2 kali adalah batasnya. Hal ini untuk mencegah keturunan klan keluarga menggunakan boneka-boneka ini untuk berperang dengan dunia, secara sembarangan menjarah negeri lain dan melakukan kejahatan. Bagi klan keluarga besar yang mengandalkan kekuatan luar untuk membangun dirinya, itu akan membuat fondasi klan keluarga goyah dan bisa hancur dalam 1 malam. Pemberian batasan 2 kali dimaksudkan agar marga keluarga hanya akan menggunakannya pada saat terjadi bencana besar. Jika keluarga Lin ingin berkembang, maka mereka harus mengandalkan yayasan mereka sendiri. Adapun bencana apa yang mungkin menimpa Anda, kemungkinan besar hanya akan terjadi ketika pergantian dinasti terjadi, dan itu hanya terjadi setiap beberapa ratus tahun sekali. 18 boneka ini akan menjamin kemakmuran keluarga Lin selama 1000 tahun. Itu saja sudah cukup. Babak 925, ketidakpedulian tanpa ampun. Dalam kurun waktu 3 tahun, penampilan Yang Yun tidak berubah tetapi temperamennya benar-benar berbeda. Yang Yun di masa lalu memiliki pakaian putih yang berkibar tertiup angin dan temperamennya sangat halus, seolah-olah dia tidak ternoda oleh dunia. Kata-katanya anggun dan dia luar biasa tampan. Untuk menggambarkannya dengan sebuah istilah adalah, seorang pria seperti batu giok. Yang Yun saat ini benar-benar berbeda. Tidak ada lagi bayangan sedikit pun dari masa lalunya dalam inkarnasinya saat ini. Dia mengenakan jubah merah panjang, dan sebagian besar pakaiannya dibuka lebar-lebar, memperlihatkan bahu yang kuat dan dada yang tegas dan penuh vitalitas. Otot-ototnya estetis dan dipotong dengan indah seolah-olah terbuat dari batu giok, kristal dan tanpa cacat. Ada garis merah yang menyayat di antara alisnya, dengan 2 titik tajam dan bagian tengahnya bulat, tampak seperti mata. Itu memberinya pesona jahat. Transformasi seperti itu karena Yang Yun mendekati jalur iblis. Aura seniman bela diri pada akhirnya adalah medan energi yang mengelilingi mereka. Mereka yang mempelajari metode penanaman ortodoks akan memiliki medan energi yang mengarah ke jalan yang benar, dan mereka yang mempelajari metode penanaman jalur setan memiliki temperamen yang cenderung tampak seperti setan, aura mereka tampak lebih jahat dan berdarah. Awalnya, dengan metode dan bakat luar biasa Yang Yun, semua orang percaya bahwa dia akan menjadi pemimpin dan pahlawan hebat dari kerajaan ilahi 9 tungku. Tidak ada yang membayangkan bahwa setelah perjalanan ke kuil keajaiban, serangkaian peristiwa yang luar biasa akan terjadi. Yang Yun sebenarnya telah membunuh kakek buyutnya sendiri dan bahkan memaksa ayahnya menemui jalan buntu. Setelah itu, Yang Yun tidak hanya menguasai kerajaan ilahi 9 tungku, namun ia juga membangun dominasi atas 3 kerajaan ilahi lainnya. Dunia sudah berada di bawah kendalinya. Jika dia berhasil menggabungkan keempat kerajaan ilahi, dia akan mendirikan sekte kelas 6 yang sebenarnya. Sebuah sekte kelas 5 menjadikan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan sebagai tetua, dan jika mereka memiliki pemimpin laut ilahi maka mereka akan disebut tanah suci. Sebuah sekte kelas 6 menjadikan pusat kekuatan laut ilahi sebagai tetua, dan yang tertinggi di bawah langit sebagai pemimpin mereka. Selama 100.000 tahun terakhir, ada 10 orang yang muncul di dunia persilatan yang memenuhi syarat sebagai yang tertinggi di bawah langit, namun jumlah sekte kelas 6 tidak melebihi 3. Setiap kali sekte kelas 6 muncul, itu adalah pengumpulan kekuatan seluruh benua, momen singkat sejarah berkembang. Jika Yang Yun berhasil menggabungkan 4 kerajaan ilahi bersama-sama, dia dapat menyelesaikan tujuan besar ini. Saat ini, mata Yang Yun tertutup dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia memancarkan momentum yang kuat dan memikat dari tubuhnya, membuatnya merasa tidak bisa didekati. Raja Iblis, mengapa kamu memanggilku kembali? White Demon terjatuh dengan satu lutut. Orang yang dia berlutut adalah iblis kuno di dalam tubuh Yang Yun. Selama 3 tahun terakhir ini, semakin banyak kepribadian dan penampilan masa lalu iblis kuno mulai muncul kembali di Yang Yun. Dalam pertempuran di dalam kuil keajaiban, iblis kuno telah kehilangan 2/3 jiwanya. Namun selama 3 tahun terakhir ini, iblis kuno telah memulihkan dan memberi makan dirinya sendiri di kolam darah ini. Dia mengumpulkan kerangka tetua tertinggi yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati dalam perang besar 100.000 tahun yang lalu, mengumpulkan mereka untuk menyerap energi mereka. Iblis kuno saat ini telah memulihkan kekuatan tempurnya sampai tingkat tertentu. Jika dia memiliki Yang Yun sekarang, kekuatannya bahkan akan melampaui White Demon. White Demon menjadi semakin menghormati dia. Kamu tidak bisa mengalahkan Lin Ming, kata iblis kuno. Meskipun dia belum melihat pertempuran besar antara White Demon dan Lin Ming, dia mampu menarik kesimpulan yang cukup dari informasi tidak lengkap yang dikirimkan White Demon kepadanya. White Demon tampaknya tidak terlalu yakin, tapi dia tidak bisa tidak mengakui, saya tidak tahu di mana, tapi Lin Ming telah berhasil mewarisi medan kekuatan yang sangat kuat. Jika saya tidak salah, maka itu harus menjadi bagian dari niat bela diri Primordius yang dimiliki Empyrean Primordius di masa lalu. Begitu niat bela diri yang aneh ini aktif, ia akan membentuk ruang mistis di sekelilingnya, mencakup dunia dalam jangkauan 1.300 mil dan semua hukum dan energi kehilangan keefektifannya di dalamnya.
Dengan serangan jarak jauh, cahaya tombakku melemah hingga kurang dari 30% kekuatan aslinya setelah menembus ke tengah. Tapi jika aku memasuki ruang aneh itu dan melawannya, itu justru menyebabkan seluruh esensi sejati dalam tubuhku ditekan oleh prinsip-prinsip yang tidak dapat disangkal di dalam, tidak ada yang bisa saya lakukan melawan Lin Ming. Jika bukan karena ruang aneh itu, aku pasti bisa membunuhnya dalam 3 gerakan. White Demon berkata dengan nada kesal. Ketika dia bertarung melawan Lin Ming, itu membuatnya merasa memiliki kekuatan yang tidak bisa dia gunakan, itu adalah perasaan yang sangat menjengkelkan. Niat bela diri Primordius. Mata iblis kuno tiba-tiba terbuka dan ekspresinya berubah. Sebagai seseorang yang berpartisipasi dalam perang besar 100.000 tahun yang lalu, dia secara pribadi menyaksikan adegan Empyrean Primordius mengaktifkan niat bela diri Primordiusnya dan langsung memusnahkan puluhan ribu pembangkit tenaga listrik alam ilahi di tempat mereka berdiri. Iblis kuno secara alami tahu apa arti kata-kata ini. Dia merenungkan hal ini selama 15 menit dan berkata, saya telah mencari sejarah hidup Lin Ming. Sebelum dia berumur 15 tahun, bakatnya rata-rata dan prestasinya biasa-biasa saja. Namun setelah ia mencapai usia 15 tahun, pertumbuhannya menjadi tidak terkendali. Hanya dalam 10 tahun yang singkat, dia sudah berkembang sedemikian rupa. Jelas sekali bahwa 10 tahun yang lalu dia berhasil menemukan peluang keberuntungan yang menantang surga. Dan saya menduga kesempatan keberuntungan ini ada hubungannya dengan Empyrean Primordius. Mungkinkah pusaran hitam di dalam tubuh Lin Ming menjadi bentuk dasar dari niat bela diri Primordius? Iblis kuno bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya melihat niat bela diri Primordius, dia tidak memahaminya. Mustahil bagi orang seperti dia untuk berspekulasi tentang keberadaan di perbatasan Empyrean Primordius. Adapun Magic Cube, iblis kuno tidak tahu tentang ini. Dia tidak tahu bahwa Lin Ming akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja pada usia 15 tahun, jadi dia sampai pada kesalahpahaman seperti itu. Saat White Demon melihat iblis kuno tenggelam dalam pikirannya, dia berhidung coklat dan berkata, tidak peduli betapa beruntungnya kesempatan yang dimiliki Lin Ming, setelah membunuhnya semua itu akan menjadi milik Tuan Raja Iblis. Semua yang telah dia lakukan atau capai hanyalah hadiah untukmu. Saat White Demon berbicara di sini, iblis kuno mulai tertawa terbahak-bahak. Kamu benar, setelah beberapa waktu berlalu, seni pemurnian darah hebat saya akan mencapai kesuksesan besar. Pada saat itu aku akan membunuh Lin Ming dan mendapatkan semua rahasia di tubuhnya serta semua takdir yang dia kumpulkan. White Demon memandangi kolam darah di sekitarnya dan berkata, sejak terakhir kali aku berada di sini, 20% kekuatan kolam darah telah diserap olehmu. Jika ini terus berlanjut, apakah itu cukup bagimu untuk mencapai kesempurnaan dalam seni pemurnian darah hebatmu? Esensi darah sangat menyehatkan jiwa ilahi. Ketika iblis kuno membunuh Yang Laotian dan Oye Hua, dia melakukannya untuk menguasai 4 kerajaan ilahi tetapi juga untuk esensi darah mereka. Dalam 3 tahun terakhir ini, iblis kuno mengumpulkan klan laut dalam di Laut Kabut dan memerintahkan mereka untuk membunuh binatang buas laut dalam yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan darah mereka untuk menyelesaikan kolam darah ini. Iblis kuno telah mengumpulkan sisa-sisa beberapa pembangkit tenaga listrik dari lautan keajaiban dan melemparkan kerangka mereka ke dalam kolam darah. Semua ini adalah kondisi yang dia persiapkan untuk mengembangkan seni pemurnian darah hebat. Itu benar, tingkat binatang buas laut dalam ini tidak cukup tinggi. Meskipun ada banyak binatang buas tingkat tinggi di laut, binatang buas tingkat laut ilahi itu biasanya tinggal jauh di kedalaman air 500.000 kaki. Bahkan aku akan kesulitan menahan tekanan pada kedalaman seperti itu, apalagi membunuh mereka. Adapun sisa-sisa pembangkit tenaga listrik alam ilahi ini, meskipun mereka dulunya adalah makhluk yang ganas, setelah 100.000 tahun berlalu, darah mereka hampir semuanya mengering dan tidak banyak berpengaruh. Iblis kuno menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Pikiran White Demon bergerak. Apakah alasan Tuan Raja Iblis memanggilku kembali begitu tergesa-gesa sehingga dia ingin aku membunuh beberapa binatang buas laut dalam untuk membantu kekuatan supernaturalmu mencapai kesuksesan besar? Iblis kuno mengangguk. Memang yang saya butuhkan sekarang adalah sari darah segar. Kecil kemungkinannya Anda bisa membunuh binatang buas laut dalam peringkat laut ilahi. Saat ini kekuatan supernatural saya hampir mencapai penyelesaian. Esensi darah dari binatang buas dasar tidak lagi berguna bagiku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Meskipun pembangkit tenaga listrik laut ilahi manusia mudah dibunuh, mereka fokus pada dantian mereka, dan kekuatan darah mereka jauh lebih rendah daripada binatang buas yang sepenuhnya ganas. White Demon berkata dengan ekspresi berpikir. Pada saat ini, bibir iblis kuno melengkung membentuk senyuman licik. Darah manusia secara alami memiliki efek yang terbatas, tetapi jika mereka memiliki darah binatang yang berbeda di dalam tubuh mereka, maka itu adalah masalah yang berbeda. Misalnya, garis keturunan klan Phoenix kuno atau garis keturunan klan Hydra keduanya adalah garis keturunan yang sangat baik. Mata White Demon melebar dan hawa dingin merayapi punggungnya. Dia memiliki garis keturunan Hydra. Astaga, dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Sebuah penghalang berwarna merah darah muncul, menutupi White Demon dan iblis kuno di dalamnya. Ini adalah Array Spectral Blood Skylock. Ini jauh berbeda dari Spectral Blood Skylock Array yang telah ditetapkan untuk Lin Ming. Array Skylock darah spektral ini dikendalikan secara pribadi oleh iblis kuno dan juga memiliki kolam darah besar sebagai pendukungnya. Tidak ada perbandingan kekuatan antara keduanya. Bahkan Lin Ming akan sulit sekali menerobos jika dia secara pribadi datang ke sini. Selain itu,
Kemampuan White Demon untuk menerobos formasi arai jauh lebih rendah daripada Lin Ming. Raja Iblis, kamu. White Demon menatap iblis kuno dengan rasa tidak percaya yang terukir di wajahnya. Sebagai bawahan iblis kuno, dia berhutang budi padanya. Alasan mengapa White Demon mampu berkultivasi sedemikian rupa adalah karena iblis kuno telah memberinya sumber daya yang cukup. Selama bertahun-tahun dia mempertahankan kesetiaannya kepada iblis kuno. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dialah yang akan dijadikan korban. Jika kamu mencari binatang buas, darah mereka tidak akan cukup. Pertumbuhan Lin Ming terlalu cepat dan saya tidak punya banyak waktu lagi, aku hanya selangkah lagi dari penyelesaian. Saya membutuhkan garis keturunan Anda sebagai sentuhan akhir terakhir. Saat ini Anda memiliki budidaya laut ilahi yang terlambat, dan di masa lalu Anda bahkan mencapai alam transformasi ilahi yang lebih tinggi. Garis keturunan Hydra Anda adalah yang saya butuhkan. Yang bisa saya lakukan hanyalah melakukan pengorbanan kecil Anda untuk mewujudkan rencana besar saya. Iblis kuno tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan suaranya juga tidak memiliki emosi. Mata White Demon berubah menjadi merah darah. Dia menggenggam tombak ungunya, merasa seolah-olah ada pisau yang ditusukkan ke jantungnya. Dia tidak pernah membayangkan suatu hari nanti dermawan yang sangat dia hormati akan mengkhianatinya sedemikian rupa. Tuan Raja Iblis, saya tidak percaya ini. Di lautan keajaiban, tubuh fisikmu hancur dan kekuatanmu berkurang drastis. Tanpa tubuh fana Anda tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Jika bukan karena perlindungan dan dukungan saya, Anda tidak akan pernah bisa hidup sampai sekarang. Kita menghabiskan lebih dari 100.000 tahun di lautan keajaiban bersama, namun kamu melakukan ini padaku. Iblis kuno dengan acuh tak acuh memandang White Demon. Tidak ada gunanya lagi menyebutkan hal-hal yang sudah berlalu. Anda tidak bisa menolak saya. 100.000 tahun yang lalu ketika saya melatih Anda, saya sudah memasang mantra di tubuh Anda. Dengan susunan besar di sini sebagai dukungan, membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Saya tidak percaya ini. Saya tidak akan percaya ini. Mata White Demon menyala-nyala saat dia menatap mata iblis kuno. Tiba-tiba, pikirannya bergetar ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Kamu bukan Raja Iblis. Kamu adalah Yang Yun. Di mana Raja Iblisnya? Tuan Raja Iblis. Tuan Raja Iblis. Selamatkan aku. Yang Yun ingin membunuhku. Tidak peduli berapa banyak White Demon berteriak, pemuda di depannya tetap bersikap apatis, seolah-olah semua yang terjadi berada dalam rencananya dan di bawah kendalinya. Tidak kusangka kamu akan mengenaliku pada akhirnya. Benar, aku bukan Raja Iblis, aku adalah Yang Yun. Yang Yun berdiri, memandang White Demon sebagai dewa ilahi yang mengawasi manusia, ketidakpedulian tanpa ampun di matanya. Bab 926, akhir dari White Demon. Tidak mungkin. Kondisi mental White Demon menjadi sangat tidak stabil, kamu menyegel Raja Iblis. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan itu? Tidak ada yang tidak mungkin. White Demon, pergilah dengan damai dan ikuti tuanmu. Tangan Yang Yun menggenggam kekosongan, dan genangan darah di sekitarnya tiba-tiba melonjak ke langit, berubah menjadi ular piton besar. Dasar binatang terkutuk. Dasar bajingan kecil yang tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena kami, Anda pasti sudah mati tanpa diketahui dan dilupakan. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk berdiri di puncak benua ini? White Demon berteriak histeris. Matanya merah darah, dia berharap bisa mencabik-cabik Yang Yun. Tidak berterima kasih. Yang Yun mencibir, kamu pikir aku adalah anak kecil yang akan tertipu oleh kata-kata tidak berarti seperti itu. Antara kalian berdua dan aku, kami sudah saling memanfaatkan satu sama lain. Aku tidak pernah mempercayaimu, dan kamu tidak pernah mempercayaiku. Jika aku tidak bertindak melawan tuanmu, maka ketika kekuatan supernatural iblis itu mencapai kesuksesan besar, aku sudah menjadi korban atau tubuhku dicuri. Yang Yun mengeluarkan pedang harta karun berwarna merah terang dari cincin spasialnya. Pedang ini juga telah dimurnikan di dalam kolam darah, dan kekuatannya tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Dia mengelus bilah pedangnya yang pipih, dan meninggalkan sedikit darah segar di ujungnya. Bilah pedangnya menyerap darah, menjadi semakin mempesona dan menyihir. Raja Iblis, apakah kamu sudah disegel? Bangun. White Demon memutar seluruh energi di dalam tubuhnya dan menuangkannya ke dalam suaranya, membentuk ledakan sonik yang melesat ke arah Yang Yun seperti tanah longsor dan tsunami. Ini adalah salah satu keterampilan bela diri energi sonik klan Hydra yang unik, yang disebut raungan melahap surga. Dia menuangkan energinya ke dalam gelombang suara untuk menyerang musuh yang sangat efektif terhadap jiwa dewa yang tidak berwujud dan tidak terlihat. White Demon ingin menggunakan dampak semacam ini untuk membangunkan iblis kuno. Yang Yun tetap bergeming. Dia dengan dingin berkata, tidak perlu berteriak. Sebagian besar kekuatan Tuhanmu ditelan oleh Lin Ming di kuil keajaiban, dan sekarang kekuatannya telah menurun tajam. Pada saat itu, aku menunggu waktuku, menghemat kekuatanku, dan ketika dia pulih dari luka-lukanya, aku menekannya dalam sekali jalan dan menelannya. Selama beberapa tahun terakhir ini, Raja Iblis yang kamu sujud adalah aku, Yang Yun. Bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu terkoyak, dia tetap tidak akan bangun. Apa? White Demon menganggap ini sulit dipercaya. Dia dengan marah berteriak, tanpa menghapus tanda roh, kamu akan kehilangan dirimu sendiri jika menelan jiwa orang lain. Bagaimana ini mungkin?
Kamu benar, saya tidak dapat menghapus tanda roh iblis itu dan hanya bisa menyegelnya. Meski begitu, aku akan sering kehilangan kepribadianku dan ingatanku menjadi kacau. Kadang-kadang saya bahkan tidak tahu siapa saya lagi. Segala sesuatu yang terjadi, saya mengandalkan kemauan saya sendiri untuk bertahan dan mengatasinya. Di masa depan, setelah kultivasiku meningkat lebih jauh dan pemahamanku tentang jiwa meningkat, aku akan memakan jiwa iblis itu sepenuhnya dan menghapus tanda rohnya beserta semua ingatannya. Jiwa terdiri dari kenangan dan tanda roh, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika Lin Ming ingin menghapus tanda roh iblis kuno secara menyeluruh, dia juga harus menghancurkan kenangan terkait. Tetapi pada saat itu, ingatan iblis kuno juga menjadi tidak berguna bagi Yang Yun. Hati White Demon menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Yang Yun ini hanyalah orang gila, orang gila. Meskipun Yang Yun sepertinya dengan santai mengatakan semua ini, kenyataannya metode ini sama dengan bunuh diri. Tidak ada seorang pun yang mau menganggap jiwanya sendiri sebagai lelucon, dan mengandalkan apa yang disebut kemauan keras untuk mengatasi hilangnya kepribadian dan individualitas yang sangat berbahaya. Begitu mereka gagal melakukannya, mereka akan menjadi gila, terjerumus ke dalam kebejatan dan menjadi orang gila yang tidak mempunyai kesadaran diri. Adapun Yang Yun mengandalkan peningkatan batasnya di masa depan dan kemudian menghilangkan tanda roh iblis, itu terlalu sulit. Saat kenangan menyatu, keinginan untuk memisahkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika dia membuat satu kesalahan saja dalam prosesnya, dia mungkin bisa menghapus ingatannya sendiri. Alasan Yang Yun memilih jalan berbahaya seperti itu adalah karena dia benar-benar membutuhkan pengetahuan iblis kuno. Ketika iblis kuno mencoba merasuki Lin Ming dan mengalami serangan yang hampir fatal, dia telah kehilangan sebagian besar jiwanya. Namun bagian yang tertinggal adalah inti jiwa iblis kuno dan sumber ingatannya, itu bahkan lebih penting daripada gabungan dua bagian lainnya. Ini juga merupakan hal yang masuk akal. Dalam bahaya merasuki seseorang, iblis kuno secara alami akan menyimpan bagian terpenting dari jiwanya sebagai kemungkinan. Ambisi Yang Yun sangat besar. Dia ingin menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dan mencapai puncak semua seni bela diri. Dia tidak ingin dihentikan di benua tumpahan langit. Jadi untuk melakukan ini, dia harus mengambil resiko. Orang gila, kamu benar-benar orang gila. Kulit White Demon memucat. Menghadapi Yang Yun yang gila ini, dia tidak merasakan apapun selain ketakutan. Mereka yang tidak takut pada lawan yang kuat, takut pada mereka yang tidak peduli dengan nyawanya. Mereka yang tidak takut pada orang yang tidak peduli dengan nyawanya, takut pada orang gila. Di mata White Demon, Yang Yun ini adalah orang gila. Dia kejam terhadap musuhnya dan bahkan lebih kejam lagi terhadap dirinya sendiri. Sejak awal mereka meremehkan Yang Yun dan memilih orang yang salah. Mereka telah memelihara seekor harimau, menciptakan bencana ini, dan menjadikan semua upaya mereka sebagai hadiah untuk orang lain. Bang! Ribuan gelombang darah melonjak ke langit, berputar menjadi ular piton darah raksasa yang jatuh ke arah White Demon. Yang Yun membubung tinggi ke langit, seolah-olah dia mengendalikan dunia ini. Kamu benar-benar anjing yang setia. Sekarang, tunjukkan padaku nilai akhirmu. Saat ini, kata-kata tidak ada gunanya, yang ada hanya pertempuran. White Demon berteriak keras dan hantu Hydra raksasa muncul di belakangnya. Dia menggenggam tombak ungunya dan menembak ke arah Yang Yun. Garis keturunan Hydra, bintang patah. Saat Yang Yun melihat White Demon menyerang dengan serangan terkuatnya, sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Dia dengan santai membentuk segel dan mengirimkannya terbang menuju White Demon. Tubuh White Demon bergetar, dan Hydra di belakangnya tiba-tiba menghilang, semua esensi sejati yang terkondensasi menghilang ke udara tipis. Apa? Iblis putih terkejut. Dia memelototi Yang Yun dengan kebencian berkobar di matanya, dasar sampah tercela. Dia berharap bisa melahap Yang Yun, tetapi energi yang tak tertahankan menekannya, tidak memberinya kesempatan untuk menentang. Di saat yang sama, aliran darah di udara yang membentuk ular piton jatuh dan menelannya. Energi meledak dengan hebat dan gelombang besar darah melesat ke langit, membentuk awan darah yang tak ada habisnya. Akhirnya, semuanya turun hujan. Lebih dari 30% meridian White Demon hancur. Dia melayang telungkup di lautan darah, wajahnya pucat dan memudar. Hidung dan telinganya mengeluarkan darah, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Iblis putih tersenyum. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Raja Iblis, kamu tidak percaya padaku, pada akhirnya kamu tidak percaya padaku. Di lautan keajaiban aku setia dan mengabdi padamu selama 100.000 tahun, namun kau masih belum mengangkat mantra pengikat di tubuhku. Kini, pilihan itu akan merenggut nyawaku hari ini. Itu akan merenggut nyawaku. Yang Yun melirik White Demon tanpa simpati. Dia tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun sekarang. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengaktifkan mantra yang ditinggalkan iblis kuno di dalam White Demon. Ini adalah metode teraman dan paling kejam untuk mengalahkan White Demon. Bahkan tidak ada kesempatan baginya untuk berjuang mati-matian. Bagi seorang seniman bela diri, ini adalah cara mati yang paling menyedihkan. Mereka memiliki kekuatan supernatural, memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap kekuatan mereka, namun mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang demi hidup mereka. Dalam pertarungan dengan Lin Ming, kamu menghabiskan terlalu banyak energi dan kamu bergegas ke sini tanpa memberi dirimu kesempatan untuk memulihkan kekuatanmu. Semua itu membuatmu tidak punya kesempatan untuk menolak mantra ini. Kata-kata Yang Yun kejam dan acuh tak acuh.
Sebelum kamu mati, aku ingin menasihatimu untuk terakhir kalinya. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa Anda percayai adalah diri Anda sendiri. Tuanmu tidak salah. Satu-satunya alasan dia dikalahkan olehku, adalah karena takdirnya kurang dan dia terluka parah oleh Lin Ming. Tapi bagimu, kamu mati dengan cara yang terlalu bodoh. Yang Yun mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Sebuah panah darah menembus dada White Demon dan kemudian terbang tinggi ke langit. Seluruh esensi darah White Demon mulai tertarik oleh kekuatan tak kasat mata, mengalir keluar dari tubuhnya. Itu mengembun di udara, membentuk cahaya merah darah yang terus bersinar, sangat cemerlang. White Demon menyaksikan tanpa daya ketika seluruh esensi darahnya keluar dari hatinya dan membentuk pemandangan indah namun aneh di udara. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman ironis. Dia tidak pernah menyangka akhir hidupnya akan seperti ini. Darah terus mengalir keluar dari tubuh White Demon. Garis keturunan Hydra sangat kuat. Selain itu, White Demon pernah mencapai alam transformasi ilahi yang ada di atas laut ilahi, membuat tubuh fisiknya menjadi lebih tangguh. Meskipun hatinya hancur dan esensi darahnya tersedot keluar dari tubuhnya, dia tetap tidak mati. Sebaliknya, tubuhnya layu karena semakin banyak darah yang dipompa keluar dari tubuhnya. Akhirnya, semua esensi darah dan vitalitas White Demon sepenuhnya dihisap oleh Yang Yun. Yang Yun menembakkan segel energi ke dalam kumpulan darah itu. Samar-samar, hantu Hydra yang berlumuran darah muncul di kumpulan darah itu adalah perjuangan terakhir dari esensi darah dan vitalitas. Vitalitas darah sebenarnya membentuk bentuk yang sebenarnya. Kualitas esensi darah White Demon memang luar biasa. Yang Yun bergumam. Gerakan tangannya menjadi lebih cepat, dia ingin menyempurnakan bentuk vitalitas darah. Ada kalanya pil berharga terbentuk dan menghasilkan bentuk hantu setelah keluar dari tungku. Ini karena energi obatnya terlalu kaya. Setelah jangka waktu yang lama, ia mungkin akan mengembangkan kecerdasannya sendiri. Materi surgawi yang ada dalam jangka waktu lama juga akan memiliki semangat pengobatan, ini adalah konsep yang sama. Meskipun wujud hantu vitalitas darah berasal dari pembentukan roh, ia tidak memiliki kecerdasan apapun, hanya naluri bertahan hidup. Saat ditutupi oleh energi darah Yang Yun dan mulai dimurnikan secara perlahan, ia berjuang keras. Namun, pada akhirnya mustahil untuk menolak kekuatan Yang Yun. Semua energi spiritualnya tersedot keluar dan perlahan mulai merosot. Sekering, Yang Yun mengatupkan kedua tangannya dan vitalitas darah hantu Hydra akhirnya diserap oleh kumpulan esensi darah, menjadi satu dan berubah menjadi pil darah seukuran ibu jari. Dengan pil darah ini, kolam darah ini akan menjadi sumber darah, itu adalah lompatan kualitatif ke atas. Ini pada akhirnya akan memungkinkan saya untuk mencapai kesempurnaan dalam seni pemurnian darah hebat saya. Selama seni pemurnian darah hebatku mencapai kesempurnaan, aku akan dapat mengandalkan formasi susunan dan merasakan vitalitas darah seseorang, menguncinya dalam jarak 1 juta mil. Ketika saatnya tiba, Lin Ming, tidak akan ada tempat lagi bagimu untuk lari. Kamu memiliki kehidupan seorang kaisar, dan takdirmu meningkat seperti pelangi. Bagiku, meski aku sudah mengumpulkan takdirku sendiri selama 40 tahun, takdirku masih kalah dengan takdirmu, bahkan hidupmu lebih sulit dari hidupku. Jika aku melawanmu, meskipun aku lebih kuat darimu, aku masih belum punya jaminan yang besar untuk mengalahkanmu. Namun meski begitu, pertarungan kita tidak bisa dihindari. Aku mencoba membunuhmu, seluruh dunia memburumu, dan aku bahkan melukai keluargamu, permusuhan kita tidak akan pernah terselesaikan. Hanya takdir dan rahasia yang kamu miliki membuatku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Ambisi dan hati Yang Yun lebih tinggi dari langit, tapi kehidupan dan bakat sejatinya tidak berharga. Alasan dia bisa memperoleh pencapaiannya saat ini adalah karena dia mengandalkan sumber daya dan ajaran iblis kuno. Di alam ilahi, meskipun iblis kuno dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan, dia bukanlah seorang penguasa, apalagi sosok yang hebat. Bahkan jika Yang Yun menelan ingatannya dan mencapai batasnya di masa depan, itu akan sangat sulit, hampir mustahil untuk bangkit lagi. Dia harus mewarisi takdir lain. Nasib ini akan datang dari Lin Ming. Sejak zaman kuno, jika seorang jenius tidak mengalami peluang keberuntungan, mereka tidak akan pernah mencapai prestasi besar. Tapi semua peluang keberuntungan datang dari mempertaruhkan nyawa dan berjuang sampai akhir. Sekarang, dengan peluang keberuntungan yang luar biasa dan luar biasa ditempatkan di depannya, meskipun Yang Yun tahu bahwa ada bahaya, dia masih harus mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Babak 927, sekali lagi melawan sumber guntur singa ungu. 15 hari kemudian, rawa hitam 8.000 mil. Sebagai zona terlarang kehidupan sejati di benua tumpahan langit, rawa hitam sepanjang 8.000 mil secara permanen tertutup awan abu-abu gelap. Di sini ada bahaya demi bahaya. Jika pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan masuk, kelangsungan hidup akan berbahaya dengan 9 kemungkinan kematian dan hanya 1 harapan untuk hidup. Bahkan pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang lemah pun bisa binasa di sini jika keberuntungan mereka kurang. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di langit di atas rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Dia membawa pedang tebal di tangannya, dan penampilannya polos dan normal. Dia tampak seperti seseorang yang mudah tersesat di tengah kerumunan. Orang ini adalah Lin Ming. Setelah dia menggunakan teknik mengubah penampilannya. Setelah memaksa White Demon kembali, Lin Ming bergegas ke rawa hitam 8.000 mile.
Karena dia harus melewati sejumlah susunan transmisi untuk tiba di sini, dia memilih untuk menggunakan teknik mengubah penampilan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dia tidak pergi menemui Mu Qianyu dan Qin Xingxuan dulu. Giant Leviathan telah berenang terlalu dalam di Laut Selatan dan masih berada dalam jarak yang jauh. Selain itu, tidak ada susunan transmisi di daratan laut dalam. Bahkan jika Lin Ming terbang dengan kecepatan penuh menuju Giant Leviathan, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Lin Ming tidak mampu meluangkan waktu untuk melakukan itu. Menurut ingatan Situ Yaoxi, dia memiliki waktu paling lama 1 tahun sebelum dia harus melawan Yang Yun. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Dia sekarang dipenuhi dengan obat-obatan roh, dan budidayanya juga dengan cepat mendekati kemacetan. Jika dia punya cukup waktu dan mampu mengasingkan diri dengan sepenuh hati, dia akan mampu melewati lebih banyak tahapan penghancuran kehidupan, yang akhirnya muncul pada tahap ke-6 atau ke-7 penghancuran kehidupan. Sayangnya, dia hanya punya waktu 1 tahun. Dia harus memanfaatkan tahun ini sepenuhnya, jadi dia datang ke Rawa Hitam 8.000 mile untuk satu tujuan. Itu adalah sumber guntur singa ungu. Ketika Lin Ming berada di ranah inti revolving akhir, dia telah memasuki langit di atas Rawa Hitam 8.000 mil dan menemui sumber guntur singa ungu. Jangankan menelannya, Lin Ming malah menjadi orang yang melahapnya. Jika bukan karena pencegahan yang menakutkan dari tunas Dewa Sesat dan pedang putih argen, dia mungkin benar-benar mati di Dominion Guntur 9 surga. Seharusnya di sini, Lin Ming mengikuti rute dalam ingatannya dan tiba di bawah area kediaman Gua Kaisar Guntur ke-8. Dia melihat ke atas ke langit. Apa kamu yakin? Demon Sin bertanya. Sekitar 70%, jawab Lin Ming, tidak berani memiliki kepastian mutlak. Ruang dan waktu di Rawa Hitam sepanjang 8.000 mil berantakan. Meskipun Lin Ming telah mengalami kemajuan pesat dalam konsep ruang dan waktu, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menemukan lokasi yang sama dengan yang dia capai di masa lalu. Lin Ming menekan aura Sprout Dewa Sesat dan menembak ke langit. Dia menerobos lautan guntur. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di langit, dan busur listrik menyapu langit. Bagi Lin Ming saat ini, guntur tak berujung semacam ini seperti manusia yang mandi di air hangat. Bukan saja dia tidak merasa tidak nyaman, tapi juga nyaman dan menyenangkan. 10 mil, 20 mil, 30 mil. Lin Ming langsung masuk ke Thunder Dominion. Warna guntur terus berubah di sekelilingnya, dan kekuatannya juga meningkat. Namun, Lin Ming sepertinya tidak menyadari semua ini. 70 mil, 80 mil, hingga jangkauan 90 mil dari Thunder Dominion. Di sini, tidak hanya warna guntur yang berubah, bahkan bentuknya pun berubah. Guntur masa lalu datang dalam bentuk busur, tetapi kekuatan guntur saat ini di sini adalah lembaran cahaya berkilauan yang luar biasa. Ungu putih, ungu tua, merah keemasan, semuanya terhubung menjadi satu hamparan guntur tak berujung yang berlanjut selamanya tanpa suara sedikitpun. Itu tampak seperti kabut warna-warni, tanah berwarna-warni tempat tinggal makhluk abadi. Di balik fasad yang tenang ini, sebenarnya ada niat membunuh yang mengerikan yang bersembunyi. Petir merah keemasan di sini telah digunakan oleh Lin Ming untuk menerobos ke tahap pertama penghancuran kehidupan. Jika cukup banyak petir merah keemasan yang dikumpulkan, bahkan pembangkit tenaga listrik laut ilahi pun akan tersambar hingga mati. Ketika budidaya Lin Ming berada di inti revolving akhir, dia terpaksa berhenti di sini, tidak dapat melangkah lebih jauh. Tapi sekarang, bahkan petir merah keemasan yang ganas dan ungu ini bukanlah ancaman bagi Lin Ming. Lanjutkan ke atas. Thunder Dominion jarak 100 mil. Di masa lalu, meskipun Lin Ming tidak berani melangkah ke Thunder Dominion 100 mil, dia masih melepaskan sedikit persepsinya untuk menyelidiki daerah tersebut. Thunder Dominion 100 mil dan Thunder Dominion 90 mil adalah dua realitas yang sangat berbeda. Ada banyak bola petir besar dan kecil di sini, masing-masing melayang di sekitar bintang terang di langit. Kekuatan guntur yang mengerikan membentuk medan kekuatan yang menyelimuti mereka. Ruang di dekat bola petir ini sudah tercabik-cabik, dan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti area tersebut. Terlepas apakah ruang atau energi, keduanya tidak stabil, dan bahkan kekuatan hukum pun terpengaruh. Jika Thunder Dominion sepanjang 90 mil adalah negeri di mana pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang mempelajari budidaya atribut petir mungkin dapat bertahan hidup, maka Thunder Dominion sepanjang 100 mil adalah zona terlarang kehidupan mutlak yang sebenarnya. Semua yang masuk ke sini ditakdirkan untuk mati. Bahkan Lin Ming harus sangat berhati-hati setelah mencapai Thunder Dominion 100 mil. Dia tidak berani terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia menggunakan persepsinya untuk menyelidiki area tersebut. Saya bertanya-tanya bagaimana pulau-pulau ini terbentuk. Langit Thunder Dominion sepanjang 100 mil benar-benar berbeda, seolah-olah ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Banyak pulau dengan berbagai ukuran melayang di langit, dan masing-masing pulau ini memiliki pohon dewa magnetis. Pohon dewa magnetis ini hidup berdampingan dengan aman dengan bola petir yang melayang di udara. Beberapa dari mereka bahkan memiliki akar yang menjulur ke dalam bola petir tersebut, menyerap energinya. Masing-masing pohon dewa magnetis ini tidak diragukan lagi merupakan harta berharga. Hanya saja terakhir kali Lin Ming datang ke sini, dia bahkan tidak bisa mendekati mereka, apalagi memindahkan mereka. Pohon dewa magnetis itu sendiri mengandung kekuatan serangan yang mengerikan, dan juga sangat tahan lama. Memotongnya sama sekali tidak mudah. Bahkan jika aku yang sekarang ingin menyelidiki pohon dewa ini, itu juga sangat berbahaya.
Lin Ming berpikir sejenak. Kemudian, pikirannya tiba-tiba bergerak dan senyuman muncul di bibirnya. Kamu sudah datang. Tidak perlu bersembunyi, aku sudah merasakanmu. Mata Lin Ming terkunci ke suatu arah. Beberapa saat kemudian, petir di sana mulai bergetar seperti riak di air, membentuk benang petir yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul, akhirnya membentuk singa ungu kecil. Singa ini hanya memiliki panjang 3 kaki, dan setelah terbentuk, ia terlihat tidak berbeda dengan singa sungguhan. Tubuhnya kuat, dan surai ungunya sangat indah dan megah. Setiap helai rambut terlihat jelas, dan mata kuningnya cerah dan berair. Sepertinya itu tidak terbentuk dari kekuatan guntur, melainkan dari singa asli. Ini adalah sumber guntur singa ungu. Sumber guntur. Itu adalah eksistensi satu langkah di atas jiwa guntur. Sumber guntur tingkat terendah setidaknya 10 kali lebih menakutkan daripada jiwa guntur. Sumber guntur singa ungu sudah memiliki firasat tentang kecerdasan spiritual. Sebenarnya ia telah menemukan Lin Ming sejak awal. Ini karena sebagian energinya dipancarkan dari tubuh Lin Ming. Itu adalah energi dari Twin Life Thunder Crystal. Ratusan juta tahun yang lalu, Twin Life Thunder Crystal dan Purple Lion Thunder Source lahir bersama. Mereka berasal dari tubuh yang sama, sehingga sumber guntur singa ungu pasti bisa merasakan kehadirannya. Twin Life Thunder Crystal terlibat dengan evolusi Purple Lion Thunder Soul. Namun benda sepenting itu sebenarnya telah dicuri oleh pemuda di depannya ini, bagaimana mungkin ia tidak membenci Lin Ming sampai habis. Hanya saja ia bisa merasakan kekuatan besar Lin Ming. Pemuda ini sudah tidak ada bandingannya dengan beberapa tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan rasa takut yang sangat besar dan juga menjadi alasan mengapa hal itu tidak segera muncul. Sebaliknya, ia tetap tersembunyi, diam-diam mengamatinya. Meskipun Lin Ming kuat, tidak mungkin sumber guntur singa ungu menyerah pada kristal guntur Twin Life. Ia bersiap untuk bertaruh mati-matian dalam pertempuran dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Tapi itu telah ditemukan oleh Lin Ming. Kecerdasanmu tidak terlalu buruk. Twin Life Thunder Crystal Anda telah saya serap. Jika kamu ingin mengambilnya kembali, satu-satunya pilihanmu adalah melahapku. Lin Ming mengeluarkan tombak panjang ungu saat dia berbicara. Ini adalah senjata yang ditinggalkan Jiang Ziji di istana di dalam cincin ungu ekstrim. Itu adalah tombak panjang dengan atribut petir tingkat surga. Itu bukan apa-apa bagi seseorang seperti Jiang Ziji, tapi bagi Lin Ming sekarang, itu sebenarnya sangat nyaman. Untuk menghadapi sumber guntur singa ungu yang tak berwujud, tombak darah binatang buas besar yang berat dan rumit bukanlah pilihan terbaik untuk melakukannya. Sebaliknya, darah dan energi kematian pada Great Desolate Blood Halberd mungkin tertahan oleh kekuatan guntur. Senjata terbaik untuk situasi ini tidak diragukan lagi adalah tombak ungu ini. Kirimkan padaku, dan keliling dunia bersamaku. Aku akan mengizinkanmu berevolusi. Lin Ming mengarahkan tombaknya ke arah sumber guntur singa ungu. Medan kekuatan tak kasat mata muncul dari tubuhnya. Sebelumnya, dia sengaja menekan aura tunas dewa sesat, dia takut dia akan mengagetkan sumber guntur singa ungu dan membuatnya terlalu takut untuk mendekatinya. Sekarang, dia tidak perlu lagi melakukan itu. Benih dewa sesat adalah guntur dengan atribut ganda dan kekuatan ilahi yang transenden. Dengan ledakan penuh aura benih dewa sesat, hal itu segera menciptakan tekanan besar pada sumber guntur singa ungu. Ini adalah perasaan kagum dan takut yang membengkak di dalam sumber guntur singa ungu, yang sepertinya telah terpatri dalam jiwanya sejak ia dilahirkan ratusan juta tahun yang lalu. Itu adalah perasaan yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Pada saat itu, jejak ketakutan dan kekhawatiran muncul di mata sumber guntur singa ungu. Tapi itu segera mengusir semua emosi itu, menggantikannya dengan amarah yang membara. Sebagai sumber guntur, ia sangat arogan dan angkuh, bagaimana mungkin ia mau menyerah kepada manusia dan dimanfaatkan dengan cara apa? Mengaum, sumber guntur singa ungu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan, membawa serta kemuliaan dunia. Semua petir di Thunder Dominion sepanjang 90 mil, ungu putih, ungu emas, dan merah kemasan, semuanya tersapu menjadi pusaran warna-warni yang sangat besar. Jika beberapa lusin busur petir merah kemasan ini berkumpul, itu sudah cukup untuk mengancam kehidupan pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Dengan begitu banyak kekuatan guntur berkumpul di sini, kekuatan itu bisa dibayangkan. Niat bertarung yang cemerlang muncul di mata Lin Ming. Sumber guntur singa ungu ini dapat memperoleh peningkatan kekuatan dari lingkungan di Dominion Guntur 9 Surga. Saat ia berusaha sekuat tenaga, kekuatannya sangat menakutkan. Jika Lin Ming ingin menyerap sumber guntur ini, dia harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, ada kemungkinan dia akan mendapat serangan balasan dan membakar semua meridiannya, dan mati dalam prosesnya. Dengan dukungan energi guntur dalam jumlah besar di dalam Dominion Guntur 9 Surga, sumber guntur singa ungu tiba-tiba meluas ke tingkat yang mengerikan. Matanya bersinar dengan cahaya haus darah. Tentu saja ia takut dengan kekuatan dan tekanan dari benih dewa sesat Lin Ming, namun ia juga ingin memiliki kekuatan ini. Jika bisa menelan Lin Ming, evolusinya akan mencapai tingkat baru. Saat pemikiran ini muncul di benak sumber guntur singa ungu, ia mulai bereaksi dengan cara yang gila dan bersemangat. Cila, petir di belakang sumber Purple Lion Thunder berputar menjadi naga petir berwarna-warni yang melesat ke arah Lin Ming. 5 naga petir berwarna mengeluarkan tangisan bersiul, lolongan mereka bergema di antara langit dan bumi seperti tepukan guntur, menembus langsung ke seluruh dunia. Mata Lin Ming sedingin es.
Dia memutar esensi sejatinya hingga batasnya dan menuangkan semangat pertarungan sang nenek ke dalam tombak panjang ungu miliknya, menusuk langsung ke arah naga cahaya. Ci. Guntur emas ungu melonjak, bahkan cahaya berkabut di dalam Thunder Dominion pun terbelah. Semangat pertempuran nenek moyang Lin Ming secara langsung menanggung serangan 5 naga petir berwarna, menahan baptisan Guntur. Namun semangat pertarungan sang nenek tidak hanya tidak melemah, tetapi malah menjadi semakin kuat. Niat bela diri iblis surgawi, ruang nenek moyang. Saat naga petir meraung, teratai merah yang mempesona perlahan mekar di belakang Lin Ming. Medan gaya tak kasat mata melonjak keluar, membawa serta atmosfer kuno dan tak terbatas. Dalam sekejap, Dominion Guntur 9 surga diselimuti oleh ruang sang nenek. Ruang nenek moyang mampu meredam hampir semua energi dan kekuatan hukum. Guntur termasuk dalam kelas 5 elemen utama. Kekuatan Guntur lahir setelah kekacauan dan merupakan salah satu hukum yang ditekan oleh ruang sang nenek. Babak 928, menelan sumber Guntur. Ruang nenek moyang itu luas dan luas, membentang keluar sejauh lebih dari 1000 mil. Saat sumber Guntur singa ungu tercakup dalam ruang sang nenek, tiba-tiba ia merasakan hubungannya dengan kekuatan Guntur di dunia terputus, sangat mengejutkannya. Hukum pemusnahan, rantai bintang. Lin Ming tiba-tiba mengayunkan tombak panjangnya dan kekuatan ruang meletus. Kekuatan putaran kehancuran yang kuat menyebar, bergabung dengan energi dasar nenek moyang dan berputar menjadi badai kekacauan. Naga petir yang dikirim oleh sumber Guntur singa ungu semuanya tertelan. Dengan kekuatan mencekik dari badai kekacauan yang dikombinasikan dengan penindasan hukum Guntur dari ruang sang nenek, naga petir itu hancur seperti kaca hanya dalam beberapa saat. Setelah naga petir hancur, mereka berubah menjadi kekuatan Guntur murni. Lin Ming menyapu tombak panjang ungu, menelan semua kekuatan Guntur seperti ikan paus yang haus. Saat sumber Guntur singa ungu melihat sejumlah besar energinya dihisap oleh Lin Ming, ia menjadi sangat marah. Mengaum. Dengan seruan nyaring, ia melesat ke arah Lin Ming. Sumber Guntur adalah asal mula Guntur yang dihasilkan selama ratusan juta tahun, itu melambangkan kekuatan Guntur yang terbesar. Saat ia melemparkan tubuhnya ke arah Lin Ming, bahkan ruang nenek di sekitarnya mulai bergetar. Anda benar-benar layak menjadi sumber Guntur. Tapi semakin kuat dirimu, berarti semakin besar pula kekuatan yang kau berikan padaku. Kilatan kegembiraan bersinar di mata Lin Ming. Dia mengangkat tombak panjangnya dan mengayunkannya seperti cambuk. Saat tombak itu menghantam, tombak itu berisi energi terkompresi dari tunas dewa sesat serta semangat pertempuran sang nenek. Jika seseorang yang baru saja memasuki laut ilahi dapat menahan serangan ini, mereka akan terluka parah dan bahkan dantian mereka mungkin akan hancur. Meskipun energi yang melekat dalam sumber Purple Lion Thunder sangat kuat, ia tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang metode budidaya. Meskipun ia menyimpan begitu banyak energi di dalam dirinya, ia sebenarnya tidak mampu menampilkan potensi penuhnya. Lin Ming tidak takut dengan bentuk utama Purple Lion Thunder Source saat ini. Apa yang dia takuti adalah apa yang akan terjadi setelah menelannya, dan dampak mengerikan pada meridiannya yang ditimbulkan oleh energi mengerikan itu. Jika kendalinya kurang sedikit pun, semua meridiannya akan terbakar habis. Astaga, tombak itu menebas seperti busur cahaya ungu, hampir membelah ruang kosong menjadi dua. Tapi sumber Guntur singa ungu tiba-tiba menghilang pada saat itu. Serangkaian hantu ungu muncul di kehampaan seperti mimpi halus. Guntur adalah elemen utama tercepat, dan sumber Guntur singa ungu ini juga memiliki tubuh tak berwujud. Kecepatannya hampir tak tertandingi. Anda ingin membandingkan kecepatan. Saya juga percaya pada kecepatan saya sendiri. Lin Ming dengan dingin tersenyum. Gerbang keajaiban terbuka dan menyatu dengan bayangan petir mistik dan Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan. Tubuhnya menjadi kabur, terbelah menjadi cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya yang hampir memenuhi seluruh ruang sang nenek. Mengejar Guntur. Sambil menggunakan kecepatan ekstremnya, Lin Ming juga menuangkan kekuatan Guntur dari tunas dewa sesat ke dalam tombak ungunya dan menusukkannya keluar. Kekuatan serangan Chasing Thunder tidak terlalu tinggi. Tapi hanya dalam hal keterampilan bela diri berbasis konsep, ia mampu mencapai batas kecepatan. Untuk menghadapi sumber Guntur singa ungu yang tidak berwujud, dia tidak membutuhkan serangan yang sangat kuat. Faktanya, yang dia butuhkan hanyalah serangan keterampilan bela diri hukum Guntur untuk merusak sumber Guntur singa ungu hingga tingkat yang lebih besar. Dengan begitu banyak teknik gerakan yang dikombinasikan dengan Chasing Thunder, dia menyalip sumber Purple Lion Thunder dalam sekejap mata. Saat sumber Guntur singa ungu melihat Lin Ming menyusul, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Alasan mengapa ia berani mencoba menyergap Lin Ming terutama karena ia harus merebut kembali Twin Life Thunder Crystal di dalam tubuh Lin Ming, dan kedua karena ia yakin kecepatannya sendiri luar biasa dan tidak normal. Ia percaya bahwa apapun yang terjadi, ia dapat dengan bebas datang dan pergi sesuka hatinya. Tidak pernah membayangkan bahwa kecepatan Lin Ming benar-benar akan melampaui kecepatannya. Sumber Guntur singa ungu akhirnya mulai merasa takut. Bang! Tombak Lin Ming menghantam sumber Guntur singa ungu. Lin Ming tidak merasa seolah-olah dia menusuk ke dalam tubuh, tapi energi kekerasan masih melonjak ke meridiannya, ingin membakar tubuhnya. Ini adalah energi dari sumber Guntur singa ungu yang menyebabkan reaksi balik. Jika pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang normal memiliki energi guntur yang brutal memasuki tubuh mereka, mereka akan terluka parah. Tapi ini tidak berarti apa-apa bagi Lin Ming.
Pikirannya menyentuh tunas dewa sesat saat dia memutar energi di tubuhnya, langsung menyapu energi guntur yang dahsyat di dalam dirinya. Adapun meridiannya, tubuhnya sendiri telah ditempa oleh guntur, jadi dia tidak menerima kerusakan sama sekali. Sumber guntur singa ungu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah perutnya ditusuk oleh tombak Lin Ming, bentuk utamanya telah terguncang oleh kekuatan hukum dalam guntur pengejaran Lin Ming, menyebabkan sebagian besar energinya menyebar. Di ruang nenek moyang ini, tidak hanya ia tidak dapat menambah energi dari Thunder Dominion, tetapi ia harus terus-menerus mengonsumsi energi. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tidak begitu halus dan ilusi, dan matanya yang bersinar mulai meredup. Jika sumber guntur singa ungu di masa lalu menyerupai singa sungguhan, sumber guntur singa ungu saat ini tampak seperti pantulan di air yang buram dan tidak jelas. Itu terluka. Ambil kesempatan ini untuk mengurungnya. Suara Demon Sin terdengar dari laut spiritual Lin Ming. Tanpa memerlukan saran Demon Sin, Lin Ming sudah menembakkan 8 tanda energi abu-abu yang berubah menjadi simbol guntur dan terbang ke tubuh sumber guntur singa ungu. Ini adalah konsep guntur yang dirasakan Lin Ming melalui Sleep Giok Jiang Ziji, 12 simbol pencahayaan yang membentuk Mystic Lightning Shade juga didasarkan pada prinsip serupa. Namun 12 simbol pencahayaan tersebut memutar kekuatan guntur untuk mi potensi tubuh, sedangkan 8 simbol petir ini memanfaatkan kekuatan guntur untuk menampilkan efek penyegelan. Ketika simbol-simbol pencahayaan ini terbang ke sumber guntur singa ungu terasa seolah-olah ada pedang yang ditusukkan ke dalam tubuhnya, kekuatannya berkurang dengan cepat. Ia dengan putus asa meraung, ingin menggunakan energi untuk memutuskan ke-8 simbol guntur, tetapi simbol guntur ini seperti belenggu berduri yang merantainya. Mereka membenamkan diri ke dalam tubuhnya. Semakin banyak sumber guntur singa ungu berjuang, semakin banyak rasa sakit yang dirasakannya. Aduh, sumber guntur singa ungu mengirimkan tangisan yang menyedihkan. Lin Ming tidak memberikan kesempatan untuk pulih. Dia menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, menerobos ruang angkasa dan muncul tepat di atas sumber guntur singa ungu. Kedua tangan Lin Ming menggenggam tombak panjang ungu. Energi guntur dalam jumlah tak terbatas membengkak ke dalam tombak saat dia menjatuhkannya. Engah, tombak panjang itu hampir membelah sumber guntur singa ungu menjadi 2. Purple Lion Thunder yang memudar tidak bisa mengelak. Mengabaikan rasa sakit yang melanda tubuhnya, ia berteriak berulang kali, aumannya mengguncang langit dan bumi. Ia ingin melepaskan belenggu simbol guntur ini, tetapi pada saat ini, tiba-tiba ia merasa seolah-olah kehilangan kendali atas semua energi di tubuhnya, semua energi itu dengan cepat disedot melalui tombak Lin Ming. Hanya dalam beberapa kedipan mata, tubuh sumber guntur singa ungu kehilangan kilaunya, hampir berubah transparan. Raungannya juga lemah, tidak memiliki kekuatan seperti sebelumnya. 8 simbol guntur di tubuhnya seperti belenggu besi ilahi, bahkan tidak membiarkannya bergerak sedikitpun. Sumber guntur singa ungu saat ini tidak dapat naik ke surga atau melarikan diri ke bumi, tidak ada jalan tersisa untuk dilalui. Blokade ruang angkasa sang nenek juga memutus seluruh pasokan energinya. Akhirnya, sumber guntur singa ungu diliputi keputusasaan. Ia melolong lagi dan lagi, memohon belas kasihan, tapi Lin Ming mengabaikan tangisannya dan terus mengeluarkan energi dari tubuhnya. Serahkan padaku, kalau tidak aku akan menghancurkan kebijaksanaan spiritualmu dan hanya menyerap sumber energimu. Meskipun ini kurang efektif bagi saya, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Terlebih lagi, jika saya menghapus kebijaksanaan spiritual Anda dan hanya menyerap energi Anda, energi tersebut juga akan lebih mudah saya kendalikan. Ada banyak manfaat dari melakukan hal ini. Wajah Lin Ming tanpa ampun acuh tak acuh dan energi di tangannya menjadi semakin kuat. Sumber guntur singa ungu tidak meragukan bahwa pada saat ia menolak, Lin Ming akan benar-benar menghapus kebijaksanaan spiritualnya. Setelah ragu-ragu sejenak, sumber guntur singa ungu akhirnya menunjukkan ekspresi memohon. Ini mengeluarkan serangkaian tangisan, au-au, saat tubuhnya menyusut, akhirnya menyerahkan diri ke Lin Ming. Hehe, jika kamu menerima orang ini tanpa menghilangkan kebijaksanaan spiritualnya, itu akan sedikit berbahaya. Jika suatu saat Anda terluka parah, orang ini mungkin akan mengambil kesempatan itu untuk memberontak. Kata Demon Sin, dia tidak terlalu menyetujui metode Lin Ming. Lin Ming juga memikirkan hal ini. Dia berkata, jika saya menghapus kebijaksanaan spiritualnya, itu sama dengan menghapus bagian terpenting dari sumber guntur. Tidak hanya kekuatannya akan berkurang, tapi serangan yang menggunakannya akan kehilangan kesadaran spiritualnya, dan dia juga tidak akan bisa berevolusi di masa depan. Terlebih lagi, yang lebih penting adalah jika ia tunduk kepadaku tanpa perlawanan, akan lebih mudah bagiku untuk menyerapnya. Jika saya mencoba menyerap sumber guntur yang begitu dahsyat sekarang, yang tidak memiliki kebijaksanaan spiritual apapun, meridian saya mungkin tidak mampu menahan tekanan yang sangat besar. Saya tidak tahu apakah saya akan berhasil atau tidak. Lin Ming tidak takut bahwa sumber guntur singa ungu akan mengkhianatinya di masa depan. Dengan tingkat pertumbuhannya, kekuatannya akan segera melampaui sumber Purple Lion Thunder. Dan ada juga penindasan terhadap tunas dewa sesat. Begitu sumber guntur singa ungu memasuki tunas dewa sesat, energinya akan berada di bawah kendali kekuatan ilahi yang transenden. Bukankah mengkhianatinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Masuk, Lin Ming menggenggam tangannya dan langsung meraih sumber guntur singa ungu kecil di tangannya. Pada saat itu, pusaran energi terbentuk di tangan Lin Ming.
Semua energi asal guntur yang membentuk tubuh sumber guntur singa ungu terus-menerus diserap oleh pusaran ini, terus-menerus mengalir ke dalam tunas dewa sesat, memberi vitalitas pada daun dan akar tunas dewa sesat. Sumber guntur singa ungu tidak berani melawan. Ini memungkinkan Lin Ming mengeluarkan seluruh energinya. Pada saat itu, ia hanya dapat mempertahankan kebijaksanaan spiritualnya sendiri, dan sebagian besar energinya akan berada di bawah kendali Lin Ming. Saat Lin Ming menyerapnya, sumber guntur singa ungu menjadi semakin kecil. Akhirnya, ia menyusut ke ukuran yang lebih kecil dari telapak tangan Lin Ming sebelum juga tersedot ke dalam pusaran. Seperti ini, ia melakukan perjalanan melalui meridian Lin Ming hingga mencapai dantiannya. Di sana ia melihat tunas dewa sesat. Tunas itu tidak mengandung energi guntur yang terlalu kuat, itu hanya sepertiga dari kondisi prima sumber guntur singa ungu. Namun, energi yang dikandungnya sangat murni dan terlebih lagi memancarkan aura samar hukum dao besar, menyebabkannya merasa takut dan khawatir saat mendekat. Dibandingkan dengan tunas dewa sesat ini, seluruh esensi guntur yang pernah diserapnya di masa lalu tidak ada apa-apanya, mereka berada pada dua level yang sangat berbeda. Setelah mengetahui hal ini, sumber guntur singa ungu tidak lagi menahan diri untuk diserap oleh tunas dewa sesat. Poin kuncinya adalah ia tidak mampu menolak. Ia dengan patuh membiarkan dirinya diserap oleh tunas dewa sesat, menyatu sepenuhnya ke dalam cabang dan dedaunan. Pada saat itu, tunas dewa sesat juga mulai bergerak dengan lembut. Sehelai daun muda mulai bertunas dari pucuk tunas, perlahan-lahan terbentang keluar dari bentuk yang melengkung. Urat-urat daun berangsur-angsur menjadi jernih. Daun ini memiliki penampakan yang sangat aneh. Itu menyerupai tungku kecil, dan di permukaan tungku ini ada desain singa ungu. Bab 929, ke tingkat lain. Tunas dewa sesat tumbuh. Lin Ming sangat gembira saat melihat tunas dewa sesat yang telah tumbuh 1 inci. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Heretical God Sprout meningkat pesat. Ini akan membantunya memahami konsep guntur dan api ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Seolah-olah ada kekuatan ilahi yang membantunya. Setelah dia naik ke alam ilahi, kemungkinan besar dia akan bergabung dengan klan Phoenix kuno dan menerima arahan dari Peri Feng. Pada saat itu, dengan dukungan dari Heretical God Sprout, kekuatannya pasti akan meningkat dengan cepat. Setelah sumber guntur singa ungu terserap seluruhnya, petir mulai berkelap-kelip di atas tunas dewa sesat. Lin Ming menutup matanya dan merasakan dalam dirinya sendiri, mengangguk puas. Pengendalian energi Heretical God Sprout jauh lebih baik dari apa yang dia bayangkan. Setelah sumber guntur singa ungu memasuki Sprout dewa sesat, sebagian besar energinya diserap oleh Sprout dewa sesat dan kendali energi itu juga jatuh ke tangan Lin Ming. Jika kebijaksanaan spiritual sumber guntur singa ungu bersifat umum, maka energi tubuhnya adalah tentara. Namun kini, seluruh kekuatan militer dipegang oleh Lin Ming. Perasaan mengendalikan segalanya ini sangat memuaskan. Seiring pertumbuhan kekuatan Lin Ming, kemungkinan sumber guntur singa ungu mengkhianatinya juga akan menjadi semakin rendah. Demon Sin, setelah menyerap sumber guntur singa ungu, aku merasa seluruh tubuhku dibanjiri energi. Menerobos ke tahap kelima penghancuran kehidupan seharusnya tidak sulit. Kamu ingin menerobos ke tahap kelima penghancuran kehidupan. Anda bahkan belum memasuki tahap keempat penghancuran kehidupan selama setahun penuh, dan Anda ingin menerobos ke tahap kelima. Kultivasi Anda terlalu cepat akhir-akhir ini. Jika Anda tidak menekan kecepatan ini, fondasi Anda akan semakin goyah dan semakin sulit bagi Anda untuk maju di masa depan. Bakat tingkat kaisar secara umum akan memasuki penghancuran kehidupan pada usia 50 tahun. Sejak saat itu, mereka akan melewati tahap penghancuran kehidupan setiap 7-8 tahun, dan akhirnya mencapai maksimal 6 atau 7 tahap. Tapi bagi Lin Ming, dia hampir melewati tahap penghancuran kehidupan setiap tahun. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, dia telah melewati 4 tahap penghancuran kehidupan dan akan melewati tahap kelima. Budidaya Lin Ming telah meningkat terlalu cepat, dan yang lebih penting, selama 5 tahun terakhir ini, Lin Ming belum terlalu banyak mengalami pertarungan sesungguhnya. Tanpa membuat dirinya marah di medan perang, hal ini akan menyebabkan pemahamannya tentang hukum dan keterampilan bela diri menjadi cacat dan tidak sempurna, yang mengakibatkan ketidakstabilan lebih lanjut di dalam yayasannya. Lin Ming berkata, saya tahu, tapi saya masih bisa menebusnya di masa depan. Selama saya menerobos ke alam laut ilahi dan berkultivasi dengan tenang, saya akan bisa menenangkan diri dan memperkuat energi saya. Meskipun ini akan menjadi pekerjaan yang berat, saya akan segera menghadapi Yang Yun dan saya harus meningkatkan kekuatan saya sebanyak mungkin sebelum itu. Setahun dari sekarang, kekuatan Yang Yun pasti akan melampaui kekuatan White Demon. Dengan kultivasi saya saat ini, bahkan jika saya menyerap sumber guntur singa ungu, saya rasa saya tidak akan mampu mengalahkannya. Memang, Yang Yun mahir dalam konsep waktu. Jika dia mengubah aliran waktu dan menyegel dirinya dalam suatu ruang, dia mungkin bisa berlatih selama 10 tahun dalam 1 tahun ini. Saya khawatir dia bahkan akan menerobos ke tengah laut ilahi. Demon Sin berkata dengan sedikit khawatir. 8 tahap penghancuran kehidupan, menerobos ke tengah laut ilahi, serta metode budidaya Yang Yun tidak terlalu buruk untuk memulai. Jika semua faktor ini digabungkan maka Lin Ming benar-benar berada dalam posisi berbahaya. Yang Yun memang bisa mengubah aliran waktu, tapi untuk mengubah aliran waktu dalam sebuah pesona membutuhkan seorang seniman bela diri untuk terus-menerus memutar kekuatan hukum untuk mempertahankannya.
Jika dia ingin mengerahkan segenap hati dan usahanya, berinvestasi sepenuhnya dalam mengembangkan kekuatan supernaturalnya, sebenarnya sulit untuk mempertahankan perubahan aliran waktu hingga 10:1 derajat. Seorang seniman bela diri harus dengan sepenuh hati mencurahkan perhatiannya untuk berkultivasi. Alasan niat bela diri halus Lin Ming begitu menakjubkan adalah karena memungkinkan dia untuk menghilangkan semua gangguan dari pikirannya. Kondisi terbaik untuk berkultivasi adalah tetap dalam kondisi tanpa pamrih, bebas dari segala gangguan. Untuk berkultivasi sedemikian rupa dan juga mempertahankan pesonanya sangatlah sulit. Ketika Patua Nasib Baik melakukannya di masa lalu, itu karena dia telah mencapai hambatan dalam budidayanya selama ribuan tahun. Apa yang disebut pengasingan pintu tertutup sebenarnya adalah duduk bermeditasi, mengkultivasi jiwa, menyadari hukum, dan mengendalikan keinginannya. Itu tidak sebanding dengan apa yang perlu dilakukan Yang Yun. Untuk mengembangkan pesona aliran waktu 10:1, dia harus memiliki pembangkit tenaga listrik lain yang mengabdikan dirinya untuk mempertahankan revolusi hukum. Ini adalah satu-satunya cara agar dia dapat menginvestasikan dirinya sepenuhnya dalam budidaya. Tapi bukankah lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan pembangkit tenaga listrik seperti itu, yang juga akan melayaninya selama bertahun-tahun? Sebenarnya, Lin Ming bisa mencapai tujuannya. Dengan pemahamannya saat ini mengenai konsep waktu, dia juga bisa mencapai titik ini sampai tingkat tertentu. Meskipun dia tidak bisa mengubah aliran waktu ke rasio 10:1, 5:1 atau bahkan 6:1 tidak menjadi masalah. Lin Ming menerima ruang sang nenek dan terbang langsung ke gua tempat tinggal Kaisar Guntur ke-8 di masa lalu. Tempat tinggal gua ini terletak di salah satu pulau terapung. Namun, pulau terapung ini sebenarnya tidak terletak di Thunder Dominion sepanjang 100 mil, melainkan di dalam Thunder Dominion sepanjang 90 mil. Ini adalah satu-satunya pulau terapung dalam Thunder Dominion sepanjang 90 mil. Sedangkan untuk pulau-pulau di Thunder Dominion 100 mil, bahkan Kaisar Guntur ke-8 tidak memiliki kemampuan untuk mendekatinya. Lin Ming terbang ke gua tempat tinggal Kaisar Guntur ke-8. Gua yang polos dan sederhana mengungkapkan suasana kuno dan abadi, tidak berbeda dengan terakhir kali Lin Ming berada di sini. Tablet batu di dalam gua itu berdiri tegak, dengan kata-kata yang sama terukir di atasnya seperti sebelumnya. Jika takdir tidak mengakomodasi klan saya, maka saya akan mematahkan belenggu takdir. Jika surga tidak mengakomodasi klanku, maka aku akan melawan kehendak surga dan menebas semua makhluk abadi. Kata-kata ini mengandung maksud pedang yang menggetarkan, menyebabkan mereka yang melihatnya merasa kagum di dalam hati. Seiring bertambahnya batas Lin Ming, dia semakin bisa merasakan betapa kuatnya Kaisar Guntur ke-8 di masa lalu. Sejak zaman kuno, beberapa pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi muncul dari benua tumpahan langit yang telah diberi gelar tertinggi di bawah langit. Bahkan di antara mereka semua, Kaisar Guntur ke-8 sangat luar biasa. Yang disebut sebagai yang tertinggi di bawah langit adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk langsung membunuh semua pembangkit tenaga listrik lainnya di zamannya. Ini bukan hanya mengalahkan mereka, tapi membunuh mereka. Sebelum kemunculan Yang Yun dan White Demon, bahkan Patua Nasib Baik tidak mampu mencapai tingkat kekuatan ini. Inilah mengapa dia hanya dianggap sebagai yang terkuat di bawah langit. Di antara beberapa makhluk tertinggi di bawah langit yang muncul selama bertahun-tahun, ada yang kuat dan yang lemah di antara mereka. White Demon hanya bisa dianggap sebagai pihak yang lebih lemah. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas, meskipun aku menyerap sumber guntur singa ungu, aku seharusnya tidak lebih kuat darinya. Mengalahkannya seharusnya mudah, namun membunuhnya sangatlah sulit. Jika ini terjadi di zaman kuno, saya hanya bisa dianggap sebagai level terendah dari individu tertinggi di bawah langit di benua tumpahan langit. Dalam hal jumlah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, benua tumpahan langit jauh lebih rendah daripada benua iblis suci. Sejalan dengan itu, tempat tertinggi di bawah langit di benua iblis suci jauh lebih kuat. Dan di atas benua iblis suci, ada juga lautan tak berujung yang ada di sekitar dua benua. Area tak terbatas itu 10 kali lebih besar dari gabungan benua tumpahan langit dan benua iblis suci. Jumlah pembangkit tenaga listrik yang ada di sana bisa dibayangkan. Bahkan dunia seluas itu hanyalah setitik pasir yang tidak berarti di 3000 alam semesta tanpa batas. Ada banyak sekali dunia dan dimensi yang jauh lebih kuat daripada benua tumpahan langit. Dan di luar semua itu, ada alam ilahi yang jauh lebih menakutkan. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia sangat merasakan bahwa jalan yang dia lalui masih memiliki jarak yang hampir tak terbatas untuk dilalui. Menjadi yang tertinggi di bawah langit di benua tumbuhan langit bukanlah sesuatu yang istimewa. Setelah pertarungannya dengan Yang Yun, dia menyelesaikan semua hubungannya dengan dunia ini. Dia akan naik ke alam ilahi, melangkah ke panggung yang lebih luas dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Lin Ming menetapkan formasi susunan di gua tempat tinggal Kaisar Guntur 8. Dengan pemahamannya saat ini tentang konsep Guntur, dia sudah mampu mengisolasi petir yang merusak dari Thunder Dominion sepanjang 90 mil. Rawa hitam sepanjang 8.000 mil adalah tanah yang penuh dengan bahaya besar. Akan selalu ada beberapa risiko jika Lin Ming berkultivasi di sini. Saat meletakkan formasi susunan, dia melakukannya dengan rajin dan cermat. Setelah sehari penuh berlalu, Lin Ming menyatukan hukum ruang nenek moyang ke dalam formasi susunan yang dia ingat dari ingatan iblis kuno, mengatur 3 lapisan formasi besar. Dia duduk di ranjang batu Kaisar Guntur ke-8 dan mengeluarkan 12 buah dao guntur serta 20 batu esensi roh kelas atas dari cincin spasialnya.
Dari 12 buah guntur dao ini, salah satunya telah dimakan oleh Lin Ming, hanya menyisakan kulitnya yang berisi tanda-tanda konsep guntur yang misterius. Sampai sekarang, Lin Ming belum berhasil menemukan waktu untuk memahaminya secara menyeluruh. Kali ini, Lin Ming mengambil buah dao guntur dan menggunakan belati untuk perlahan mengupas kulit di dekat tangkainya, memperlihatkan daging buah merah yang bersinar merah yang indah. Aroma wine melayang ke atas, aromanya tajam dan menyegarkan. Baunya seperti anggur berumur milenium, dan anggur tua dengan kualitas terbaik. Buah petir dao ini sepertinya berbeda dengan yang saya makan sebelumnya. Buah itu berwarna krem dan putih, tapi yang ini tampak merah cerah seperti daging dan darah. Daging buah yang berbentuk kristal sebenarnya memiliki pembuluh darah berwarna merah cerah yang melewatinya. Aromanya yang memabukkan menyerang indranya, menggoda dan manis. Lin Ming memotong sepotong buah dengan belatinya dan dengan lembut menyentuhnya dengan jari-jarinya. Itu melenting dan tebal. Dia menelannya. Saat daging buah masuk ke mulutnya, daging itu meleleh tanpa dia perlu mengunyahnya. Keharumannya menghilang ke tenggorokannya, berubah menjadi energi menyegarkan yang memenuhi anggota tubuhnya, mengalir ke jantungnya, dantiannya, dan kepalanya. Pada saat itu, Lin Ming merasa seperti sedang mabuk. Pikirannya pusing dan lengan serta kakinya menjadi lunak. Semua tulangnya mengendur, seolah-olah dia akan meleleh ke tanah. Buah petir dao kedua memiliki efek yang sangat berbeda dari yang pertama. Hal ini menyebabkan Lin Ming merasa seolah-olah dia mengambang di awan, ringan dan puas. Khasiat obat yang kuat dan aneh. Sepertinya setiap buah petir dao berbeda. Lin Ming memanfaatkan waktu sebelum khasiat obat dari buah dao guntur memudar dan mulai memutar metode budidaya guntur alam ilahi yang tertinggal di salah satu slip giok Jiang Ziji, dekrit penguasa guntur. Dalam koleksi besar Jiang Ziji, itu adalah satu dari sedikit metode budidaya yang dapat dipraktikkan tanpa garis keturunan elektrik valet kirin. Energi guntur bercampur dengan esensi sejati, beredar berulang kali. Lin Ming belum memasuki niat bela diri yang halus, tetapi meskipun dia setengah mabuk dan setengah sadar dan pikirannya tampak kosong, pikirannya sangat jernih. Meskipun tindakannya lambat, energi membengkak dalam tubuhnya. Kondisi aneh ini mirip dengan ketika seorang seniman bela diri fana meminum anggur untuk memanfaatkan tinju yang mabuk. Itu adalah kondisi budidaya yang lebih unggul dari niat bela diri yang halus, mirip dengan dihipnotis. Dalam keadaan ini, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa heran. Dalam keadaan ini, seseorang merasa seolah-olah mereka telah menggali potensi penuh mereka dan segala hal yang mustahil menjadi mungkin. 2 jam, 4 jam, Lin Ming mencerna energi dari buah guntur dao. Saat dia selesai menyerap energinya, dia akan bangun dari keadaan aneh itu dan memakan sepotong lagi daging merah cerah buah dao petir. Daging buah ini mengandung energi yang sangat besar. Seorang seniman bela diri dengan atribut petir yang normal akan mampu makan tidak lebih dari 4, mungkin 5 potong, jika tidak, tubuh mereka akan meledak karena semua energinya. Untuk makan lebih banyak, mereka harus mengeluarkan semua kelebihan energinya, tetapi hal itu sama sekali sia-sia. Lin Ming tidak punya masalah seperti itu. Tunas Dewa Sesat telah naik ke tingkat lain dan menelan semua energi yang ditawarkannya. Selama periode pelatihan intensitas tinggi, pemahaman Lin Ming terhadap hukum guntur menjadi semakin jelas. Cahaya berkilauan di sekujur tubuhnya, cemerlang dan mempesona, seolah-olah dia akan berubah menjadi makhluk abadi. Dan di belakang Lin Ming, diagram dao mulai menampakkan sebagian dirinya, menjulang di atasnya. Mereka muskil dan mistis, terukir dengan garis-garis yang sepertinya mengandung hukum guntur paling misterius. Bab 930, Awan Gelap. Di aula besar dan kosong, 15 orang duduk mengelilingi meja panjang. Ada pria dan wanita, masing-masing memiliki aura yang sangat dalam, semuanya adalah pusat kekuatan laut ilahi. Di dalam benua tumpahan langit, terdapat lebih dari 100 pusat kekuatan laut ilahi. Selama beberapa ratus tahun terakhir tidak ada pusat kekuatan laut ilahi yang lahir. Sebaliknya, pusat kekuatan laut ilahi yang lama mulai berjatuhan dari langit. Sekarang hanya tersisa 90 pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Di aula besar ini, 1/6 dari pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang tersisa berkumpul. Duduk mengelilingi meja ini, banyak orang memiliki ekspresi khawatir dan cemas. Aku ingin tahu apa alasan Yang Yun memanggil kita ke sini hari ini. Di ujung meja, seorang wanita berpakaian putih sedang mengusap keningnya dengan lembut, suaranya gelisah dan penuh keraguan. Dia adalah peri badai salju dari klan putih. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Yang Yun menjadi semakin kuat. Secara khusus, dia berhasil menyatukan pusat kekuatan ras laut dalam di Laut Kabut di bawah namanya, dan sekarang ada lebih dari 20 pusat kekuatan tingkat kaisar yang menjanjikan hidup mereka kepadanya. Ketika hal ini dikombinasikan dengan pencegahan dari 2 kekuatan besar dalam dirinya dan White Demon, hal ini membuat tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Tidak peduli apa itu, kita harus melakukannya dan menyelesaikannya. Kami masih memiliki tanda jejak semangat pertempuran Yang Yun di tubuh kami, kita hanya bisa menghapus tanda-tanda ini jika kekuatan kemauan kita mendekati keinginannya. Sekarang, apapun yang dia katakan adalah hukum, bagaimana mungkin kita bisa menentangnya? Di samping peri Snow Gale, seorang pria parubaya berpakaian biru berkata dengan ragu-ragu. Sejak zaman kuno, bahkan jika seseorang adalah yang tertinggi di bawah langit, mereka jarang berhasil mengambil kendali penuh atas benua di tangan mereka seperti Yang Yun. Alasan Yang Yun mampu mencapai ini adalah karena semangat bertarungnya.
Jika ada yang berani menentang perintahnya, dia akan mampu memburu mereka ke seluruh dunia. Saat pria berpakaian biru itu berbicara, keheningan menyelimuti aula. Setelah setengah dupa waktu berlalu, orang lain tiba-tiba berbisik, suara mereka sedikit bergetar. Selama setahun terakhir, ada 7 pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang hilang. Ketujuh orang ini semuanya memiliki satu karakteristik yang sama, yaitu mereka memiliki tubuh dewa atau garis keturunan variasi. Hanya kata-kata ini yang menyebabkan rasa dingin merambat di punggung semua orang. Tubuh dewa, variasi garis keturunan, atau variasi dantian, semua ini milik para jenius di antara para jenius. Budidaya mereka cepat dan peluang mereka mencapai laut ilahi jauh lebih tinggi daripada yang lain. Jadi meskipun terdapat sejumlah kecil seniman bela diri yang memiliki tubuh dewa atau garis keturunan yang bervariasi, jumlah itu tidaklah sedikit di antara populasi pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Mereka menyumbang sekitar 20% dari seluruh pusat kekuatan laut ilahi. Terlebih lagi, orang-orang ini cenderung menerobos ke alam laut ilahi sendirian, kekuatan mereka secara keseluruhan lebih besar dari yang lain. Hanya dalam setahun terakhir, 7 dari variasi garis keturunan pembangkit tenaga listrik laut ilahi ini telah hilang. Itu berarti hampir setengah dari mereka telah menghilang. Dari orang-orang ini, 3 di antaranya dipastikan tewas, karena slip giok jiwa mereka telah hancur. 4 orang lainnya tidak meninggalkan slip giok, namun mereka meninggalkan pesan dan menyatakan bahwa mereka telah pergi mengasingkan diri, atau sedang berkelana keliling dunia untuk mencari keabadian. Bagaimana mungkin pusat kekuatan laut ilahi yang telah hidup selama ribuan tahun ini bisa mempercayai kata-kata seperti itu? Agar hal seperti ini tiba-tiba terjadi, bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut? Pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang berbicara hanya dengan santai memikirkan hal ini, mereka tidak berbicara lebih jauh. Namun semua pembangkit tenaga listrik laut ilahi saat ini adalah orang-orang bijak yang masing-masing telah melalui cobaan dan kesengsaraannya sendiri, tidak satu pun dari mereka yang idiot. Kemungkinan besar ketujuh orang itu semuanya telah meninggal. Di bawah langit, hanya ada sedikit orang yang memiliki kekuatan untuk membunuh 7 pusat kekuatan laut ilahi dalam 1 tahun dan hanya meninggalkan sedikit petunjuk mengenai siapa yang melakukannya. White Demon, Yang Yun, dan Old Man Good Fortune memenuhi syarat untuk melakukannya. Adapun Lin Ming, semua orang yang hadir mengira dia sedikit lebih buruk daripada Pak Tua nasib baik. Tidak ada yang pernah melihat pertarungannya dengan White Demon. Satu-satunya orang yang menyaksikan pertempuran itu adalah Situ Yaoshi dan beberapa pusat kekuatan Kaisar Laut Dalam yang menemani White Demon, dan semuanya tewas. Meskipun semua orang berpikir bahwa budidaya Lin Ming pasti luar biasa selama beberapa tahun terakhir, mereka semua berpikir tidak mungkin kekuatannya akan tumbuh hingga setara dengan White Demon atau Yang Yun. Ini bukan untuk mengatakan bahwa mereka meremehkan Lin Ming. Hanya saja 3 tahun adalah waktu yang terlalu singkat dan mereka tidak tahu bahwa dia telah memahami kekuatan ilahi yang transenden. Sebenarnya, jika bukan karena niat bela diri Heavenly Demon, Lin Ming benar-benar tidak akan menjadi tandingan White Demon. Dari 3 orang yang mampu membunuh 7 pembangkit tenaga listrik laut ilahi dengan cara seperti itu, Pak Tua nasib baik tidak memiliki motif untuk membantai mereka. Kemungkinan besar pelakunya adalah White Demon dan Yang Yun. Ketujuh pusat kekuatan laut ilahi tersebut memiliki tubuh dewa atau garis keturunan variasi. Karakteristik umum ini bergema di benak setiap orang, membuat mereka menarik beberapa asosiasi dan kesimpulan. Misalnya, ada beberapa metode penanaman jalur iblis yang dapat memurnikan esensi darah dari variasi garis keturunan untuk menghidupkan tubuh seseorang. Suasana iblis Yang Yun sudah cukup untuk menutupi langit, tidak aneh jika dia menggunakan metode kultivasi seperti itu. Apalagi dia bahkan rela membunuh kakek buyutnya sendiri. Jika dia bisa melakukan itu, apa yang tidak akan dia lakukan? Ketika para seniman bela diri yang hadir menyadari hal ini, mereka semua merasa seperti domba di kandang, menunggu untuk disembelih. Terutama pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang memiliki garis keturunan bervariasi, kulit mereka memucat. Jika Yang Yun ingin membunuh mereka, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apakah kita hanya duduk di sini dan menunggu kematian? Peri Snow Gale mengirimkan transmisi suara esensi sejati. Dia hanya mengirimkan transmisi suara kepada orang-orang yang paling dia percayai. Dalam wilayah Yang Yun, dia tidak akan berani berbicara sembarangan. Seorang lelaki tua berpakaian biru menjawab, anak ini Yang Yun, ambisinya terlalu besar. Dia sudah mulai bergerak melawan kita. Begitu dia memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya khawatir dia akan menyatukan 4 kerajaan ilahi. Kita harus bersatu untuk melawannya. Jika 90 pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang tersisa dengan sepenuh hati bergabung, kita masih bisa melawannya. Sisa 90 pembangkit tenaga listrik laut ilahi bergabung. Seorang pria parubaya menggelengkan kepalanya tanpa daya, mudah bagimu untuk mengatakannya. Kemungkinan besar ada banyak mata-mata Yang Yun di pusat kekuatan laut ilahi yang tersisa, dan ada juga kerajaan ilahi Asura yang telah sepenuhnya menyerah kepada Yang Yun. Bagi mereka, dunia yang dikendalikan oleh Yang Yun lebih baik daripada dunia yang didominasi oleh Lin Ming. Lagi pula, bahkan jika kita semua berkumpul, ingin mengalahkan Master Top seperti Yang Yun dan White Demon, dan bahkan pembangkit tenaga listrik laut kabut di bawahnya sepertinya tidak mungkin. Jika kita mencobanya, kemungkinan besar kita akan langsung dibunuh oleh Yang Yun. Lalu apa yang kamu usulkan untuk kita lakukan? Apakah menurutmu kita harus membiarkan Yang Yun perlahan-lahan menggerogoti kekuatan kita sampai kita hancur berantakan?
Semua orang terdiam. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Yang Yun, tetapi jika mereka tidak melawannya, nasib akhir mereka juga tidak terlalu baik. Patriark klan Sang, Sang Yuetian berkata, Yang Yun bukannya tanpa ancaman. Ancaman terbesarnya adalah Lin Ming. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Yang Yun telah mengeluarkan perintah penangkapan di seluruh dunia untuk Lin Ming tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Benua tumpahan langit sangatlah luas. Jika Lin Ming bijaksana dan menemukan tempat untuk mengasingkan diri dan berkultivasi, maka 10 tahun kemudian dia pasti bisa membunuh Yang Yun. Itu adalah harapan kami yang terakhir dan satu-satunya. Menurutmu Lin Ming baik-baik saja jika dia bersembunyi dan berkultivasi sendiri? Hei, jangan meremehkan Yang Yun, metodenya belum tentu lebih buruk dari Lin Ming. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun ini, tapi dia mungkin bisa mengendus lokasi Lin Ming. Peri Snow Gale menggelengkan kepalanya dan berkata, saya berharap tentang Lin Ming. Anda mungkin tidak tahu apa yang terjadi di kerajaan Sky Fortune wilayah Cakrawala Selatan. Kerajaan langit keberuntungan hanyalah sebuah negara biasa dan tidak penting dalam benua tumpahan langit yang luas, terlebih lagi negara ini adalah negara fana, yang tidak memiliki warisan seni bela diri. Ini bisa digambarkan sebagai sebuah desa kecil di antah berantah bagi mereka yang hadir. Satu-satunya alasan pembangkit tenaga listrik mengetahuinya adalah karena Lin Ming. Mereka juga telah mendengar tentang jebakan Yang Yun atur di kerajaan Sky Fortune. Apa yang telah terjadi? Kerajaan Sky Fortune terlalu jauh dari 4 kerajaan ilahi, dan Lin Ming juga telah membunuh hampir semua orang yang hadir pada saat itu. Berita tentang acara tersebut belum menyebar. Tentu saja, kerajaan ilahi Asura yang menderita kerugian terbesar tentu menyadari apa yang terjadi, tapi mereka tidak akan pernah menyebarkan berita seperti itu keluar. Semua pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi Asura yang ditempatkan di keluarga Lin kerajaan langit keberuntungan, termasuk Situ Yaosi dan patriark klan keluarga Matahari, semuanya telah dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan klan dan bangunan keluarga Lin semuanya telah sepenuhnya tersapu oleh kekuatan supernatural yang besar. Apakah ini membantu Anda menarik asosiasi? Apakah kamu mengatakan bahwa orang yang melakukan ini adalah Lin Ming? Lin Ming akhirnya menunjukkan dirinya lagi. Kata-kata Peri Snow Gale mengejutkan semua orang. Lin Ming telah hilang selama lebih dari 3 tahun, tapi dia benar-benar muncul kembali. Beberapa orang langsung heboh. Pemuda Lin Ming ini selalu memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Sekarang mereka akhirnya punya kesempatan untuk menjatuhkan Yang Yun. Ini baru 3 tahun lebih, dia terlalu tidak sabar. Pria parubaya yang sedikit murung menggelengkan kepalanya, dan membunuh Situ Yaosi dan Patriark Sun tidaklah berarti apa-apa. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar terlemah yang hanya berhasil mencapai laut ilahi melalui peluang keberuntungan. Yang Yun dan White Demon dapat membunuh mereka hanya dengan mengangkat jari mereka. Jika Lin Ming dibandingkan dengan Yang Yun, saya khawatir perbedaannya masih terlalu besar. Kenapa kamu selalu mengucapkan kata-kata yang menyedihkan seperti itu? Peri Snow Gale sedikit mengernyit, Lin Ming membunuh Situ Yaosi dan Patriark Sun memang tidak banyak, tapi jangan lupa, bagaimana mungkin Yang Yun tidak menyimpan beberapa bidak catur alternatif dalam perangkap yang dia pasang di kerajaan Sky Fortune. Meskipun Lin Ming tahu itu adalah jebakan dan dia tidak tahu jati diri Yang Yun sedang menunggu di sana, dia masih berani bergegas masuk dan menyelamatkan orang lain. Dia bahkan berhasil melarikan diri dengan selamat. Ini adalah bukti yang cukup bahwa Lin Ming memiliki keyakinan ia dapat dengan bebas melarikan diri dari tangan Yang Yun dan White Demon. Bahkan mungkin saja dia bertarung dengan White Demon. Lin Ming adalah bakat yang tak tertandingi, yang belum pernah kita lihat sebelumnya, tidak mungkin menilai batas kemampuannya dengan akal sehat. Spekulasi Peri Snow Gale masuk akal. Semua orang saling melirik, secercah harapan menyala di hati mereka. Dengan kemunculan kembali Lin Ming, mereka bisa mengikuti Lin Ming dan melawan Yang Yun dalam pertempuran terakhir. Tentu saja, premisnya adalah Lin Ming memiliki kemampuan untuk bersaing secara frontal dengan Yang Yun. Bahkan jika dia lebih lemah, dia setidaknya harus mampu bersaing dengannya. Kami hanya perlu bertahan beberapa tahun lagi. Setelah Lin Ming sudah cukup dewasa, kita bisa bergabung bersama dan melakukan serangan balik terhadap Yang Yun. Saat Peri Snow Gale berbicara, dia tiba-tiba merasakan aura kuat melonjak ke arahnya. Mendongak, dia bisa melihat seorang pria muda jangkung berjalan ke aula besar. Dia mengenakan jubah merah dan garis merah tipis terpotong di antara alisnya. Postur tubuhnya lurus, penampilannya sempurna, kulitnya sebening batu giok, dan temperamen iblisnya tak tertandingi. Orang ini adalah Yang Yun. Hanya dengan menatap matanya, Peri Snow Gale merasa jiwanya sendiri telah hilang, seolah dia melihat setiap inci tubuhnya. Dia bahkan curiga bahwa dia mendengarkan transmisi suara esensi sebenarnya yang dia kirimkan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Nafas Peri Snow Gale tercekat di tenggorokannya. Setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari setengah tahun, Yang Yun menjadi semakin tak terduga. Sepertinya dia berhasil mempraktikkan seni iblis yang sangat kuat. Momentum yang meluncur dari dirinya membuatnya khawatir dan ngeri. Sudah selesai. Kekuatan Yang Yun telah mencapai tingkat ini, bagaimana mungkin ada orang yang masih berharap untuk menentangnya? Keputusasaan memenuhi hati Peri Snow Gale. Bukan hanya dia saja, semua orang juga mempunyai perasaan yang sama. Semua kepercayaan yang mereka miliki untuk mengandalkan Lin Ming untuk menjatuhkan Yang Yun runtuh seperti longsoran salju.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.